Dunia Arini adalah simfoni yang indah, diaransemen dengan nada-nada kebahagiaan yang nyaris sempurna. Pagi harinya selalu dimulai dengan tawarnya Bayu, putranya yang berusia 3 tahun, sebuah melodi yang lebih merdu dari kicauan burung di taman belakang rumah mereka yang luas. Siangnya diisi dengan kesibukan yang memuaskan, mengelola beberapa aspek di perusahaan warisan ayahnya, posisi yang ia bagi dengan suaminya, Bram, sebagai direktur utama. Dan malamnya adalah harmoni yang menenangkan, berlabuh dalam pelukan Bram yang hangat, pria yang telah menjadi poros dunianya selama 5 tahun terakhir. Bagi Arini, Bram bukan sekadar suami. Dia adalah sauh, pilar, dan kompasnya. Pria itu datang ke dalam hidupnya di saat yang paling rapuh, setahun setelah ayahnya meninggal dunia. Bram, yang saat itu hanyalah seorang manajer tingkat menengah di perusahaan, menunjukkan ambisi, kecerdasan, dan yang terpenting, perhatian yang tulus. Dia tidak melihat Arini sebagai putri pemilik perusahaan, tetapi sebagai wanita yang berduka. Dia merengkuhnya, membangun kembali dunianya yang porak-poranda, dan dalam prosesnya, menjadikan dirinya bagian tak terpisahkan dari dunia itu. Ibunya merestui, melihat bagaimana Bram mampu mengembalikan senyum di wajah putri satu-satunya. Pernikahan mereka adalah sebuah perayaan, bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan harapan untuk masa depan perusahaan dan keluarga. Pagi itu, saat Bram mengecup keningnya sebelum berangkat, Arini merasakan sedikit getaran kesedihan. 5 hari akan terasa seperti 5 tahun, Mas, bisiknya, merapikan kerah kemeja Bram. Bram tersenyum, senyum yang selalu bisa meluluhkan hati Arini. Hanya 5 hari, sayang. Kasihan Ranti, adikku satu-satunya. Dia butuh aku untuk mengurus semua pendaftarannya di kota ini. Kamu tahu sendiri, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kita. Aku harus memastikan dia mendapatkan tempat kos yang aman dan semua persyaratannya lengkap. Logika Arini membenarkan setiap katanya. Ranti memang akan melanjutkan kuliah di kota mereka. Dan Bram, sebagai kakak yang bertanggung jawab, tentu harus turun tangan. Arini bahkan sudah menyiapkan sejumlah uang untuk membantu biaya awal Ranti, sebuah isyarat dukungan dari seorang kakak ipar. Hati-hati di jalan, Mas. Sering-sering telepon, ya. Bayu pasti akan mencarimu setiap saat. Pasti, sayang. Jaga diri dan jagoan kita, ya, kata Bram, sebelum melambaikan tangan dan menghilang di balik kemudi mobilnya. Bayu, yang baru saja bangun, berlari ke jendela. Ayah, ayah, teriaknya. Tapi mobil itu sudah melaju, meninggalkan jejak debu tipis di jalanan depan rumah. Ayah pergi kerja, ya, Bunda, tanyanya dengan suara cadel yang menggemaskan. Arini berlutut, memeluk tubuh mungil putranya. Iya, sayang. Ayah pergi sebentar, urus sekolah Tante Ranti. Nanti juga pulang. Hatinya menghangat. Inilah dunianya. Suami yang bertanggung jawab dan putra yang menggemaskan. Apalagi yang bisa ia minta? 2 hari berlalu dalam rutinitas yang sedikit timpang tanpa kehadiran Bram. Panggilan telepon darinya datang setiap malam, diisi dengan cerita-cerita tentang betapa repotnya mengurus administrasi kampus dan betapa rewelnya Ranti dalam memilih tempat kos. Arini mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan, dan selalu mengakhiri percakapan dengan, "Aku dan Bayu kangen sekali." Pada hari ketiga, jadwal rutin ibunya untuk pemeriksaan kesehatan tiba. Ibunya, seorang wanita parubaya yang masih terlihat bugar meski memiliki riwayat tekanan darah tinggi, selalu bergantung pada Arini untuk menemaninya. Kamu tidak apa-apa menyetir sendiri? Biasanya kan ada Bram, tanya ibunya saat mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tidak apa-apa, Bu. Ini kan cuma ke rumah sakit. Mas Bram sedang sibuk sekali di kampung, jawab Arini, matanya fokus ke jalanan yang padat. Rumah Sakit Harapan Keluarga adalah salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota itu. Arsitekturnya modern dengan lobi yang luas dan sejuk. Setelah mendaftarkan ibunya dan menunggu antrian di poliklinik penyakit dalam, Arini duduk di salah satu kursi tunggu yang berjajar rapi. Ibunya sudah masuk ke dalam ruang periksa dokter. Untuk membunuh waktu, Arini mengeluarkan ponselnya, membalas beberapa email pekerjaan dan melihat-lihat galeri foto, tersenyum sendiri melihat tingkah lucu Bayu. Lorong rumah sakit ramai, dipenuhi lalu lalang pasien, keluarga, perawat,
Dan dokter. Bau antiseptik yang khas menguar di udara. Arini mendongak sejenak, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dan saat itulah dunianya berhenti berputar. Waktu seolah membeku, dan semua suara di sekitarnya lenyap, tergantikan oleh degup jantungnya sendiri yang tiba-tiba berdentam keras, memekakkan telinga. Di ujung lorong, berjalan ke arah yang berlawanan, menuju poliklinik kandungan, adalah sesosok pria yang sangat ia kenali. Setiap detailnya terpatri dalam ingatannya. Postur tubuhnya yang tegap, cara berjalannya yang penuh percaya diri, kemeja biru lengan panjang yang ia tahu persis tergantung di sisi kiri lemari mereka. Itu Bram. Suaminya. Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di kampung, mengurus adiknya. Napas Arini tercekat di tenggorokan. Mungkin ia salah lihat. Mungkin hanya orang yang mirip. Otaknya berusaha keras mencari penjelasan rasional, menolak untuk menerima apa yang matanya lihat. Ia memicingkan mata, berharap sosok itu akan berubah menjadi orang asing. Tapi tidak. Pria itu menoleh sedikit ke samping, dan profil wajahnya yang tegas, rahangnya yang kokoh, tak mungkin salah lagi. Itu adalah Bram, dan dia tidak sendirian. Tangannya menggenggam erat tangan seorang wanita. Bukan sekadar genggaman biasa, tetapi jalinan jari yang mesra, intim, dan protektif. Wanita itu berjalan sedikit di depannya, dan Bram seolah menuntunnya dengan penuh kehati-hatian. Wanita itu hamil. Perutnya buncit, besar, terbalut gaun longgar berwarna pastel. Arini bisa memperkirakan, dari ukurannya, usia kehamilannya sudah sangat tua. Mungkin 7 atau 8 bulan. Mereka berjalan pelan. Bram membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu, dan wanita itu tertawa kecil, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Bram. Pemandangan itu begitu domestik, begitu penuh cinta, begitu menyakitkan. Itu adalah pemandangan yang seharusnya menjadi miliknya. Kemesraan itu, tatapan itu, sentuhan itu. Dunia Arini yang tadinya simfoni indah, kini hancur berkeping-keping dalam disonansi yang memilukan. Setiap kepingannya adalah pecahan kaca tajam yang mengiris hatinya tanpa ampun. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Kepalanya mulai berkunang-kunang, dan lantai marmer di bawah kakinya seolah bergoyang. Siapa wanita itu? Kenapa Bram ada di sini? Kenapa dia membohonginya? Perut besar itu, anak siapa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam benaknya seperti badai, tetapi tidak ada satupun jawaban yang bisa ia jangkau. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran telanjang yang mengerikan. Suaminya, belahan jiwanya, ayah dari anaknya, ada di sini, di rumah sakit ini, mengantarkan wanita lain yang sedang hamil tua, dengan kemesraan yang tak terbantahkan. Dia ingat percakapan telepon mereka semalam. Suara Bram yang terdengar lelah, mengeluh tentang betapa sulitnya mencari dokumen lamaranti di rumah masa kecilnya. Sebuah kebohongan. Semua itu bohong. Setiap kata, setiap helaan napas, adalah dusta yang dirangkai dengan begitu rapi. Dan dia, Arini, meminum setiap tetes kebohongan itu seperti mata air yang menyegarkan. Betapa bodohnya dia, betapa naifnya. Sebuah dorongan liar muncul dari dalam dirinya. Dorongan untuk bangkit, berlari, dan menjambak rambut wanita itu. Dorongan untuk menampar wajah Bram, berteriak di depan semua orang, mempermalukan mereka, menunjukkan pada dunia pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Biar semua orang tahu betapa bejatnya direktur utama yang terhormat itu. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Tubuhnya menolak untuk bergerak. Kekuatan telah terkuras habis dari setiap sel tubuhnya, digantikan oleh rasa lemas yang luar biasa. Tenggorokannya kering, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di sana, mematung, sementara matanya terpaku pada dua sosok yang terus berjalan menjauh. Mereka berhenti di depan pintu poliklinik kandungan. Bram dengan lembut mengelus perut buncit wanita itu, sebuah gestur yang penuh kelembutan seorang calon ayah. Gestur yang sama yang selalu Bram lakukan padanya saat ia mengandung Bayu. Kenangan itu menusuknya, lebih tajam dari pisau. Kemudian, Bram mengecup kening wanita itu sebelum wanita itu masuk ke dalam ruang periksa. Bram tidak langsung pergi. Dia duduk di kursi tunggu di depan poliklinik itu, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengetik sesuatu.
Arini bertanya-tanya, apakah dia sedang mengirim pesan pada ranti palsunya? Ataukah dia sedang mengirim pesan pada istrinya yang bodoh ini, menanyakan kabar Bayu? Rasa mual naik ke kerongkongannya. Semua menjadi masuk akal sekarang. Perjalanan bisnis ke luar kota yang semakin sering dalam setahun terakhir. Beberapa panggilan telepon yang tidak terjawab di malam hari, dengan alasan sudah tertidur pulas. Beberapa kali Bram pulang dengan aroma parfum wanita yang samar, yang selalu ia sanggah sebagai aroma parfum klien atau rekan bisnis. Semua kepingan puzzle yang dulu berserakan tanpa arti, kini menyatu membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Dan pernikahan siri. Pikiran itu melintas di benaknya seperti sambaran petir. Di negara ini, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Seorang pria bisa dengan mudah memiliki 2 istri, satu secara hukum, satu lagi di bawah tangan. Diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Kehamilan wanita itu adalah buktinya. Tidak mungkin seorang pria seperti Bram akan menghamili seorang wanita tanpa ikatan. Dia terlalu penuh perhitungan. Mereka pasti sudah menikah. Pintu ruang periksa ibunya terbuka. Seorang perawat memanggil namanya. Ibu Arini, keluarga dari Ibu Hartini. Panggilan itu menyentaknya kembali ke kenyataan. Dia harus berdiri. Dia harus berjalan. Dia harus menemui ibunya dan berpura-pura bahwa dunianya tidak baru saja hancur lebur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Arini bangkit. Kakinya gemetar hebat, dan dia harus berpegangan pada sandaran kursi untuk menyeimbangkan diri. Setiap langkah menuju ruang dokter terasa seperti berjalan di atas bara api. Di dalam, dokter menjelaskan kondisi ibunya dengan ramah. Tekanan darahnya sedikit naik, perlu penyesuaian dosis obat. Arini mengangguk, berusaha keras untuk fokus, tetapi suara dokter terdengar berdengung dari kejauhan. Pikirannya masih terpaku pada sosok Bram yang duduk di luar sana. Bagaimana jika Bram melihatnya? Bagaimana jika ibunya melihat Bram? Kepanikan mulai merayapinya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, katanya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Dia membantu ibunya berdiri. Ayo, Bu. Kita tebus obatnya. Kamu kenapa, Rin? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit? Tanya ibunya, menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya sedikit pusing karena belum sarapan. Bohong Arini, sebuah kebohongan kecil untuk menutupi kebohongan raksasa yang sedang menghancurkan hidupnya. Dia berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk, menarik tangan ibunya sedikit lebih cepat, berharap bisa segera sampai di apotek tanpa harus berpapasan dengan Bram. Dia tidak berani menoleh ke arah poliklinik kandungan. Dia takut jika matanya bertemu dengan mata suaminya, dia akan runtuh di sana juga. Mereka berhasil mencapai apotek tanpa insiden. Sambil menunggu obat, Arini memberanikan diri untuk melirik ke arah lorong tadi. Kosong. Bram sudah tidak ada di sana. Mungkin wanita itu sudah selesai diperiksa dan mereka sudah pergi. Sedikit kelegaan menyelimutinya, tetapi kelegaan itu segera tergantikan oleh rasa sakit yang kembali datang dengan kekuatan penuh. Perjalanan pulang adalah sebuah siksaan bisu. Ibunya terus berbicara tentang nasihat dokter, tentang teman-temannya, tentang rencana akhir pekan. Arini hanya menjawab dengan gumaman singkat, iya, Bu, atau, Pikirannya melayang, terjebak dalam lingkaran setan pengkhianatan. Gambar Bram mengelus perut wanita hamil itu terus berputar di benaknya seperti film rusak. Sesampainya di rumah ibunya, dia menolak tawaran untuk mampir. Arini harus cepat pulang, Bu. Kasihan Bayu sama pengasuhnya. Dia mengecup tangan ibunya, memaksakan seulas senyum, lalu segera masuk kembali ke dalam mobil. Begitu pintu mobil tertutup, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya pecah, memenuhi ruang sempit mobil itu. Dia memukul-mukul setir, melampiaskan rasa sakit, marah, dan kecewa yang menyesakkan dadanya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Bram melakukan ini padanya? Pada mereka? Pada Bayu? Bayu. Nama putranya terngiang. Anak laki-laki kecilnya yang begitu memuja ayahnya. Setiap malam sebelum tidur, Bayu selalu bertanya, "Ayah kapan pulang, Bunda?" Bayu kangen ayah. Apa yang harus ia katakan pada bocah tak berdosa itu?
Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayahnya, pahlawannya, adalah seorang pembohong dan pengkhianat? Dia menyetir pulang dengan pandangan kabur oleh air mata. Sesampainya di rumah, dia langsung menuju kamar mandi, membasuh wajahnya yang sembab, berusaha menghapus jejak air mata sebelum Bayu melihatnya. Dia harus kuat, setidaknya di depan putranya. Sisa hari itu ia habiskan dengan menjadi mesin. Menyuapi Bayu, bermain dengannya, membacakan cerita untuknya. Tetapi pikirannya ada di tempat lain. Pikirannya ada di rumah sakit, di lorong itu, di perut buncit wanita itu. Malam harinya, setelah Bayu tertidur pulas di pelukannya, Arini membaringkannya dengan lembut di tempat tidur. Dia berjalan ke balkon kamarnya, membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar. Dulu, dia suka melihat pemandangan ini bersama Bram, bersandar di pelukannya. Sekarang, pemandangan yang sama terasa hampa dan mengejek. Ponselnya bergetar. Nama, Mas Bram, muncul di layar. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat mengangkat panggilan itu. "Halo, sayang," suara Bram terdengar di seberang sana, hangat dan penuh kasih seperti biasanya. Suara yang sama yang beberapa jam lalu membisikkan kata-kata mesra pada wanita lain. "Iya, Mas," jawab Arini, suaranya datar dan dingin. "Kok suaranya begitu? Kamu baik-baik saja? Bayu bagaimana?" Arini menelan ludah, menahan gelombang kemarahan yang membuncah. "Kami baik-baik saja. Kamu bagaimana di sana? Urusannya sudah selesai?" "Hampir, sayang. Besok mungkin sudah beres semua. Lusa aku pulang. Aku kangen sekali sama kalian. Rasanya mau cepat-cepat peluk kamu sama Bayu." Setiap kata-katanya adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Arini. Dia tidak tahan lagi. "Sudah dulu ya, Mas. Aku ngantuk." Tanpa menunggu jawaban, dia mematikan teleponnya. Dia bersandar di pagar balkon, menatap kegelapan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arini merasa benar-benar sendirian. Dunianya, yang ia kira dibangun di atas pondasi cinta dan kepercayaan yang kokoh, ternyata hanyalah istana pasir yang indah, yang kini telah disapu bersih oleh gelombang pengkhianatan yang kejam. Syok, sakit, dan hancur. 3 kata itu kini menjadi definisinya. Dan di tengah reruntuhan hidupnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memunguti kepingan-kepingan dirinya yang tersisa. Malam tidak membawa kedamaian bagi Arini. Kegelapan justru mempertajam setiap detail dari adegan mengerikan di rumah sakit. Kamar tidur mereka yang luas dan mewah, yang pernah menjadi surga keintiman, kini terasa seperti penjara yang dingin dan mencekam. Aroma parfum Bram yang samar-samar masih tertinggal di bantal di sebelahnya menjadi siksaan, sebuah pengingat akan kehadiran fisik yang menyembunyikan kebusukan emosional. Dia tidak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan tangan Bram yang menggenggam tangan wanita itu, senyum mereka, dan perut buncit yang menjadi pusat perhatian mereka, muncul dengan jelas seolah-olah diproyeksikan di kelopak matanya. Dia bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir seperti harimau yang terperangkap di dalam kandang. Kemarahan, kesedihan, dan kebingungan bergumul di dalam dirinya, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Pikirannya melompat dari satu kenangan ke kenangan lain, menganalisis ulang setiap peristiwa dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan bisnis Bram yang semakin sering. Meeting mendadak di luar kota. Sayang, proyek besar, begitu alasannya. Arini, istri yang suportif, tidak pernah mempertanyakannya. Dia percaya. Dia menyiapkan kopernya, memastikan semua keperluannya lengkap, dan melepasnya dengan ciuman dan doa. Sekarang, dia bertanya-tanya, di kamar hotel mana saja Bram menginap bersama wanita itu? Di kota mana saja mereka telah membangun kenangan di atas kebohongannya? Dia ingat saat ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, Bram tidak bisa pulang karena masalah darurat di kantor cabang. Dia mengirimkan karangan bunga mawar terbesar yang pernah Arini lihat, dengan kartu bertuliskan, "Maafkan aku, sayang. Aku akan menebusnya saat aku pulang. Aku mencintaimu lebih dari apapun." Arini menangis haru saat itu, merasa menjadi wanita paling beruntung. Sekarang, tangis itu kembali, tetapi bukan karena haru,
melainkan karena rasa sakit yang merobek-robek jiwanya. Mungkin saat Bram menulis kata-kata cinta itu untuknya, wanita itu ada di sampingnya, tertawa dalam kemenangan. Rasa mual kembali menyerangnya. Dia berlari ke kamar mandi, tetapi hanya bisa mengeluarkan cairan pahit. Pengkhianatan ini terasa seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya, menggerogoti organ-organnya dari dalam. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah, rambutnya acak-acakan. Dia tidak mengenali wanita yang menatapnya kembali. Wanita itu tampak kalah, hancur, dan putus asa. "Kenapa, Bram? Kenapa?" bisiknya pada bayangannya sendiri. "Apa salahku? Apa yang kurang dariku?" Dia kembali ke kamar, membuka laci di meja riasnya dan mengeluarkan album foto pernikahan mereka. Di sana, mereka tersenyum bahagia, mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Foto-foto itu sekarang terasa seperti sebuah ejekan. Dia membalik halaman demi halaman, melihat foto-foto liburan mereka, foto saat ia hamil Bayu, foto kelahiran Bayu. Di setiap foto, Bram tampak seperti suami dan ayah yang sempurna. Seorang aktor yang hebat. Begitu hebatnya hingga penonton satu-satunya, yaitu dirinya, tidak pernah menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah pertunjukan. Dia berhenti di sebuah foto. Foto dirinya, Bram, dan Bayu yang baru berusia 1 tahun, diambil di taman hiburan. Bayu ada di gendongan Bram, tertawa riang. Arini bersandar di bahu Bram, tersenyum damai. Keluarga kecil yang sempurna. Sebuah ilusi. Kebohongan yang indah. Dengan tangan gemetar, dia merobek foto itu menjadi 2, memisahkan dirinya dan Bayu dari sosok Bram. Tapi itu tidak memberikan kelegaan. Itu hanya menyisakan lubang menganga yang lebih besar di hatinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan rumah hanya dipecah oleh suara isak tangisnya yang tertahan. Dia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Sendirian dalam kegelapan, dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, dan masa depan yang terbentang di hadapannya tampak seperti jurang tanpa dasar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menghadapi Bram dan meminta penjelasan? Haruskah dia memaafkannya demi Bayu? Bisakah dia hidup dengan bayang-bayang wanita lain dan anaknya selamanya? Pikiran untuk berbagi ranjang dengan pria yang telah menyentuh wanita lain membuatnya jijik. Pikiran untuk membesarkan Bayu dalam rumah tangga yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan terasa lebih menyakitkan. Di tengah keputusasaan yang paling dalam, dia teringat ajaran almarhum ayahnya. Jika kamu merasa tersesat dalam kegelapan, Rin, dan tidak tahu harus melangkah kemana, bersujudlah. Mintalah petunjuk pada yang memiliki segala jawaban. Dengan langkah gontai, Arini berjalan ke kamar mandi, mengambil wudhu. Air dingin yang membasuh wajah dan anggota tubuhnya sedikit menenangkan pikirannya yang kacau. Dia menggelar sajadah di sudut kamar yang menghadap kiblat, mengenakan mukenanya, dan menunaikan salat tahajud. Saat bersujud, pertahanannya benar-benar runtuh. Dia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan ketakutannya kepada Sang Pencipta. Dia tidak lagi menangis dalam amarah, tetapi dalam kepasrahan. Dia tidak meminta agar Bram dikembalikan padanya. Dia tidak berdoa agar keluarganya kembali utuh seperti sedia kala, karena dia tahu keutuhan itu palsu. Dalam doanya, dia hanya memohon satu hal, petunjuk. "Ya Tuhan," bisiknya di antara isak tangis, "tunjukkanlah aku jalan yang terbaik. Bukan yang termudah, tetapi yang terbaik. Berikan aku kekuatan untuk melalui semua ini. Lindungi hatiku, dan yang terpenting, lindungi putraku, Bayu. Jika perpisahan adalah jalan yang harus aku tempuh, maka berikan aku keteguhan hati untuk melaluinya. Aku pasrahkan takdirku pada MU." Dia berlama-lama dalam sujudnya, merasakan kedamaian aneh yang perlahan-lahan mulai menyelimuti hatinya yang remuk. Setelah selesai salat, dia tidak langsung beranjak. Dia duduk bersimpuh, berzikir dalam diam, membiarkan nama Tuhan yang ia sebut berulang kali menjadi penawar bagi lukanya. Saat fajar mulai menyingsing, menebarkan cahaya keperakan di ufuk timur, sesuatu di dalam diri Arini telah berubah. Air matanya sudah kering. Badai di dalam hatinya telah reda, menyisakan ketenangan yang dingin dan jernih. Keputusasaan telah sirna,
digantikan oleh sebuah tekad yang membara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Memaafkan mungkin adalah sebuah kebajikan, tetapi membiarkan dirinya dan putranya hidup dalam kebohongan adalah sebuah kebodohan. Dia tidak bisa kembali ke pernikahan yang telah dinodai oleh pengkhianatan sebesar ini. Kepercayaan, fondasi dari pernikahan mereka, telah hancur menjadi debu. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada cinta, yang ada hanyalah kewajiban dan kepura-puraan. Dia tidak mau hidup seperti itu. Bayu tidak pantas mendapatkan itu. Dia bangkit, melipat mukena dan sajadahnya dengan gerakan yang mantap. Pikirannya bekerja dengan cepat, menyusun rencana dengan presisi yang mengejutkan. Dia tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Dia akan mengambil alih kendali atas hidupnya. Tiba-tiba, sebuah kenangan penting muncul di benaknya, begitu jelas seolah-olah baru terjadi kemarin. Malam sebelum pernikahannya, ayahnya memanggilnya ke ruang kerja. Wajah ayahnya terlihat serius, tetapi matanya penuh kasih. "Arini," kata ayahnya sambil memegang sebuah map tebal. "Ayah tahu kamu sangat mencintai Bram. Dan ayah harap dia adalah pria yang tepat untukmu. Tapi sebagai seorang ayah, dan juga sebagai pebisnis, ayah harus melindungimu dan warisanmu." Di dalam map itu ada perjanjian pranikah dan sebuah klausul khusus yang dimasukkan dalam surat wasiatnya. Ayahnya, seorang pria yang bijaksana dan jauh ke depan, telah mengantisipasi segala kemungkinan. Isi klausul itu sangat jelas. Seluruh aset perusahaan dan kekayaan pribadi yang diwariskan kepada Arini akan tetap menjadi miliknya secara mutlak. Bram, sebagai suaminya, diberikan posisi dan saham kehormatan di perusahaan, tetapi semua itu akan hangus dan batal demi hukum jika dia terbukti melakukan tindakan yang menyakiti atau mengkhianati Arini, terutama perselingkuhan. "Ayah tidak mendoakan yang buruk," lanjut ayahnya saat itu. "Tapi dunia ini keras, Nak. Uang dan kekuasaan bisa mengubah orang. Jika suatu saat nanti, dan ayah harap tidak akan pernah terjadi, dia menyakitimu, dia akan pergi dari hidupmu dengan tangan hampa, sama seperti saat dia datang. Kamu dan anak-anakmu akan tetap aman. Ingat itu." Saat itu, Arini merasa ayahnya terlalu berlebihan. Dia yakin Bram tidak akan pernah menyakitinya. Tapi sekarang, kata-kata ayahnya terasa seperti sebuah wasiat suci, sebuah senjata yang disiapkan oleh ayahnya dari alam baka untuk melindunginya. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, tetapi kali ini adalah air mata haru dan terima kasih untuk ayahnya. Kekuatan wasiat itu memberinya energi baru. Ini bukan lagi hanya tentang hati yang hancur, ini tentang keadilan. Ini tentang melindungi haknya dan hak putranya. Bram tidak hanya mengkhianati cintanya, dia juga telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh almarhum ayahnya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk mengarang cerita. Dia tidak akan memberinya celah untuk memutarbalikkan fakta. Saat Bram pulang nanti, dia akan disambut bukan dengan air mata, tetapi dengan konsekuensi. Arini berjalan ke meja kerjanya. Dia menyalakan laptopnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Jemarinya menari di atas keyboard dengan mantap. Hal pertama yang ia cari adalah nama seorang pengacara keluarga yang paling andal, teman lama ayahnya. Hal kedua adalah nomor telepon sebuah agensi detektif swasta yang memiliki reputasi terbaik di kota itu. Dia butuh bukti. Kesaksian matanya sendiri memang menyakitkan, tetapi di mata hukum, itu bisa diperdebatkan. Dia butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Foto, video, bukti pernikahan siri mereka, alamat rumah tempat mereka tinggal. Dia ingin tahu segalanya. Setiap detail dari kehidupan ganda yang telah dijalani suaminya. Dia ingin semua amunisi ada di tangannya sebelum perang dimulai. Matahari kini telah terbit sepenuhnya, cahayanya menerobos masuk melalui jendela, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Bagi Arini, itu bukan sekadar pergantian hari. Itu adalah fajar dari sebuah kehidupan baru. Kehidupan di mana dia tidak akan lagi menjadi istri yang naif, tetapi seorang wanita yang memperjuangkan martabatnya. Kehidupan di mana dia akan menjadi singa betina yang melindungi anaknya dari serigala berbulu domba. Ponselnya berdering. Panggilan dari pengasuh Bayu memberitahukan bahwa jagoan kecilnya sudah bangun. Arini tersenyum, senyum tulus pertama sejak kemarin. "Bunda datang, sayang," katanya. Dia berjalan keluar dari kamar,
meninggalkan runtuhan pernikahannya di belakang. Saat dia melangkah menuju kamar putranya, menuju sumber kekuatannya, dia tahu bahwa jalan di depannya akan sangat berat. Tetapi untuk pertama kalinya sejak dunianya hancur, dia tidak lagi merasa takut. Dia merasa siap. Pagi hari keempat sejak kepergian Bram, Arini bangun bukan dengan perasaan hancur, melainkan dengan sebuah tujuan yang tajam dan jernih. Tidurnya semalam, meskipun hanya beberapa jam, terasa lebih nyenyak. Doa dan keputusan yang ia ambil di penghujung malam telah menjadi jangkar bagi jiwanya yang terombang-ambing. Kesedihan itu masih ada, bersemayam di sudut hatinya seperti bara api yang tak kunjung padam, tetapi kini bara itu tertutup oleh lapisan baja tekad. Setelah memastikan Bayu sarapan dan asyik bermain dengan pengasuhnya, Arini masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu didominasi oleh rak buku dari kayu jati peninggalan ayahnya, beraroma buku-buku tua dan kulit. Biasanya, ruangan ini adalah tempatnya dan Bram berdiskusi tentang strategi bisnis. Sekarang, tempat ini akan menjadi markas perangnya. Tangan Arini tidak ragu saat menekan nomor telepon di ponselnya. Panggilan pertama ia tujukan kepada Tuan Wirawan, seorang pengacara senior yang telah menjadi sahabat dan penasihat hukum ayahnya selama lebih dari 30 tahun. "Halo, Om Wira," sapa Arini, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. "Arini, Nak, tumben sekali pagi-pagi telepon. Ada apa? Kamu dan Bayu sehat?" Suara Tuan Wirawan terdengar hangat dan kebapakan. Arini menarik napas dalam-dalam. "Aku dan Bayu sehat, Om. Tapi, ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak yang harus aku bicarakan dengan Om. Ini menyangkut perusahaan dan rumah tanggaku." Ada jeda sejenak di seberang telepon. Tuan Wirawan, dengan pengalamannya yang puluhan tahun, bisa merasakan gawatnya situasi dari nada suara Arini. "Kantor Om buka jam 9. Tapi untukmu, Om akan datang sekarang. Kirimkan alamatmu, Om akan ke sana." "Tidak perlu, Om. Biar aku yang ke kantor Om. Aku hanya perlu waktu 1 jam untuk bersiap. Aku butuh ini menjadi sangat rahasia." "Baiklah, Nak. Hati-hati di jalan. Om tunggu di kantor." Panggilan kedua adalah ke sebuah agensi investigasi swasta yang ia temukan setelah melakukan riset singkat dini hari tadi. Agensi Mata Elang memiliki ulasan terbaik untuk diskresi dan efisiensi. Seorang pria dengan suara berat dan profesional menjawab panggilannya. Arini, tanpa menyebutkan nama suaminya, menjelaskan bahwa ia membutuhkan pengawasan terhadap seseorang selama 2 hari ke depan, lengkap dengan bukti foto dan video, serta penelusuran latar belakang seorang wanita. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di pusat kota, 1 jam setelah pertemuannya dengan Tuan Wirawan. Arini memilih pakaiannya dengan saksama. Bukan gaun lembut yang biasa ia kenakan, melainkan sebuah setelan kerja berwarna navy yang tegas, blus sutra putih, dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Riasannya tipis namun mampu menyamarkan matanya yang masih sedikit bengkak. Saat ia bercermin, ia melihat seorang CEO, bukan seorang istri yang patah hati. Ini adalah topengnya, pelindungnya. Di kantor Tuan Wirawan yang megah dan klasik, Arini menceritakan segalanya. Dimulai dari kebohongan Bram tentang adiknya, hingga pemandangan di lorong rumah sakit. Dia menceritakannya dengan detail yang menyakitkan, tetapi suaranya tetap datar, seolah sedang melaporkan sebuah insiden bisnis. Air mata tidak lagi menetes. Wajah Tuan Wirawan mengeras saat mendengar cerita Arini. Tangannya terkepal di atas meja mahoni yang mengilap. Dia mengenal Arini sejak lahir dan melihatnya tumbuh dewasa. Dia juga hadir di pernikahan Arini, menaruh harapan besar pada Bram. Rasa marahnya sama besarnya dengan rasa kecewa seorang ayah. "Anak itu beraninya dia melakukan ini padamu," desis Tuan Wirawan. "Setelah semua yang ayahmu berikan padanya." "Itulah kenapa aku datang ke sini, Om," kata Arini. "Aku ingat wasiat Papa. Klausul tentang pengkhianatan. Aku ingin memastikan itu masih berlaku dan sekuat yang aku ingat." "Lebih kuat dari yang kamu ingat, Nak," jawab Tuan Wirawan dengan tegas. "Ayahmu sangat cerdas. Klausul itu dibuat serapat mungkin, tanpa celah hukum. Begitu kamu bisa membuktikan perselingkuhan dan niat buruknya, dia tidak hanya kehilangan posisinya di perusahaan. Dia kehilangan segalanya."
saham, tunjangan, fasilitas, bahkan dana pensiun yang terakumulasi atas namanya. Dia akan keluar dari perusahaan ini seperti saat dia pertama kali masuk, tanpa membawa apa-apa. Sebuah kelegaan yang dingin menyelimuti Arini. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, Om. Aku sudah membuat janji dengan seorang detektif. Langkah yang bagus, puji Tuan Wirawan. Kumpulkan semua amunisimu. Sementara itu, tim Om akan mulai mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Surat gugatan cerai, surat pemecatan, surat penyitaan aset jika ada properti perusahaan yang ia gunakan. Kita akan bergerak serentak dan cepat. Jangan beri dia waktu untuk berpikir atau menyembunyikan apapun. Pertemuan itu menguatkan Arini. Dia tidak berjalan sendirian. Dia memiliki dukungan hukum yang kokoh. Selanjutnya, ia bertemu dengan detektif swasta itu, seorang pria parubaya bernama Surya. Pak Surya memiliki penampilan yang biasa saja, tipe orang yang tidak akan Anda perhatikan di tengah keramaian, kualitas yang sempurna untuk pekerjaannya. Arini memberinya foto Bram, informasi mobil yang ia kendarai, dan deskripsi wanita hamil yang ia lihat. Prioritas utama saya adalah foto dan video kebersamaan mereka yang menunjukkan hubungan lebih dari sekadar teman. Kedua, identitas lengkap wanita itu. Ketiga, dan ini yang paling penting, cari tahu status hubungan mereka. Apakah mereka sudah menikah siri? Di mana mereka tinggal? Saya mau semuanya, Pak. Berapapun biayanya, kata Arini, tatapannya tajam. Pak Surya mengangguk. Saya mengerti, Bu. Anda akan mendapatkan laporan pertama dalam waktu 24 jam. Sisa hari itu terasa sangat panjang. Arini kembali ke rumah, mencoba fokus pada pekerjaannya dan bermain dengan Bayu. Tetapi pikirannya terus melayang. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Malam harinya, Bram menelepon seperti biasa. Arini membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya, menyiapkan mentalnya untuk pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Halo, sayang, suara Bram terdengar ceria. Bagaimana harimu? Baik, Mas. Seperti biasa. Hanya sedikit sibuk dengan beberapa laporan, jawab Arini, berusaha menjaga suaranya tetap normal. Di dalam, setiap kata terasa seperti kebohongan yang mencekik. Syukurlah, urusanku di sini akhirnya selesai. Ranti sudah dapat kos yang bagus dekat kampus, dan semua berkasnya sudah masuk. Aku lega sekali. Besok pagi aku berangkat pulang. Mungkin sore sudah sampai rumah. Aku tidak sabar mau peluk kamu sama jagoan kita. Arini mencengkeram sandaran sofa begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pembohong, jeritnya dalam hati. Pembohong yang sangat ulung. Dia membayangkan Bram mengucapkan kata-kata itu dari sebuah rumah yang nyaman, dengan wanita hamil itu duduk di sebelahnya, mengelus perutnya. Baguslah kalau begitu, kata Arini pendek. Kamu kenapa? Suaramu kok aneh? Kamu capek, ya? Iya, sedikit. Bayu rewel seharian ini. Sebuah kebohongan kecil untuk menutupi perasaannya. Ya sudah, kamu istirahat ya, sayang. Jangan lupa kunci semua pintu. Besok kita ketemu. Aku cinta kamu. 3 kata terakhir itu terasa seperti tamparan. Arini menelan ludah, memaksa dirinya untuk membalas. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Aku juga. Kalimat itu tidak bisa ia selesaikan. Dia hanya menutup teleponnya. Keesokan paginya, saat Arini sedang memeriksa email, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah tautan dan kata sandi. Dari Pak Surya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengklik tautan itu. Sebuah halaman web yang dilindungi kata sandi terbuka, berisi folder-folder bertanggal. Dia membuka folder pertama. Puluhan foto muncul. Foto-foto dengan resolusi tinggi yang menangkap setiap detail dengan jelas. Foto Bram dan wanita itu keluar dari sebuah rumah bergaya minimalis di kawasan perumahan yang cukup mewah di pinggir kota. Foto mereka sedang berbelanja perlengkapan bayi di sebuah mall. Bram mendorong troli yang penuh dengan popok, botol susu, dan pakaian bayi mungil. Wajahnya berseri-seri, penuh dengan antusiasme seorang calon ayah. Dan ada satu foto yang membuat napas Arini sesak. Mereka sedang makan di sebuah restoran. Wanita itu menyuapi Bram,
dan Bram menerimanya dengan senyum mesra. Tangan mereka bertautan di atas meja. Di jari manis wanita itu, melingkar sebuah cincin emas putih yang sederhana namun elegan. Laporan tertulis di bawahnya mengkonfirmasi segalanya. Nama wanita itu Rina Wijayanti, usia 28 tahun, mantan sekretaris di salah satu perusahaan rekanan mereka. Laporan itu juga melampirkan salinan surat keterangan nikah siri mereka yang dilakukan 8 bulan lalu, hanya beberapa minggu setelah Arini mengalami keguguran anak kedua mereka. Fakta itu menusuknya begitu dalam, membuatnya terhuyung. Saat ia berduka atas kehilangan calon bayi mereka, suaminya justru sedang merayakan pernikahan barunya. Alamat rumah itu juga tercantum dengan jelas. Arini menatap alamat itu lama. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Bagaimana Bram bisa membiayai semua ini? Gaji direktur utamanya memang besar, tetapi tidak cukup untuk menopang 2 rumah tangga mewah dan gaya hidup yang Rina jalani tanpa sepengetahuannya. Kecurigaan baru yang mengerikan muncul. Ini bukan lagi hanya soal perselingkuhan, ini mungkin sudah menyangkut perusahaan. Tanpa membuang waktu, dia menelepon Pak Tirtayasa, Kepala Departemen Keuangan, seorang pria loyal yang diangkat langsung oleh ayahnya. Pak Tirta, saya butuh bantuan Anda. Bisakah Anda datang ke ruangan saya sekarang? Bawa laporan pengeluaran Direktur Utama selama 1 tahun terakhir. Anggap saja ini audit internal mendadak dari saya sebagai pemegang saham utama. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, termasuk Pak Bram. Pak Tirta, yang selalu menaruh hormat tinggi pada Arini, segera datang. Wajahnya bingung, tetapi dia membawa semua dokumen yang diminta. Selama 3 jam berikutnya, mereka menyisir setiap angka, setiap faktur, setiap klaim biaya perjalanan. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah pola yang rapi dan tersembunyi. Ada beberapa pembayaran besar kepada perusahaan konsultan fiktif yang alamatnya tidak terdaftar. Ada klaim biaya perjalanan ke luar kota yang membengkak secara tidak wajar. Ada beberapa proyek pengadaan dengan markup harga yang signifikan, di mana selisihnya masuk ke rekening pribadi yang tidak Arini kenali. Dengan bantuan Pak Tirta yang ahli melacak jejak uang, mereka menemukan bahwa aliran dana gelap itu bermuara pada satu tujuan, pembelian sebuah rumah di alamat yang sama dengan yang diberikan oleh detektif, sebuah mobil sedan baru atas nama Rina Wijayanti, dan transfer rutin bulanan ke rekening pribadi Rina. Jumlahnya fantastis. Ratusan, bahkan mungkin miliaran rupiah uang perusahaan telah digelapkan oleh Bram untuk membiayai kehidupan keduanya. Arini menatap tumpukan bukti di hadapannya dengan perasaan dingin yang membekukan. Rasa sakit hatinya kini bercampur dengan amarah yang membara. Bram tidak hanya mengkhianatinya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai mitra bisnis. Dia telah mencuri, tidak hanya dari Arini, tetapi juga dari setiap karyawan yang bekerja keras untuk perusahaan. Dia telah menodai warisan ayahnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Sore itu, Arini kembali ke kantor Tuan Wirawan. Kali ini, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa laporan lengkap dari detektif swasta dan setumpuk bukti penggelapan dana yang telah disiapkan oleh Pak Tirta. Tuan Wirawan mempelajari setiap lembar dokumen dengan wajah yang semakin kelam. Ini lebih buruk dari yang kita duga, katanya pelan. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata, Arini. Ini sudah masuk ranah pidana. Penggelapan dalam jabatan. Aku tidak ingin memenjarakannya, Om, kata Arini dengan cepat. Aku hanya ingin dia pergi dari hidupku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti aku yang kehilangan kepercayaan dan cinta. Kita bisa menggunakan ini sebagai daya tawar, kata Tuan Wirawan, matanya berkilat tajam. Kita tidak akan melaporkannya ke polisi, dengan syarat dia menandatangani semua surat tanpa perlawanan. Gugatan cerai, surat pengunduran diri, surat pelepasan semua aset. Dia harus setuju untuk tidak menuntut hak asuh Bayu atau harta Gonogini sepeser pun. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun strategi akhir. Semua dokumen hukum dicetak dan disiapkan. Surat gugatan cerai dengan lampiran bukti foto perselingkuhan. Surat pemecatan tidak hormat dari perusahaan dengan alasan penyelewengan dana. Surat pernyataan yang harus Bram tanda tangani, mengakui semua perbuatannya dan melepaskan semua haknya. Saat Arini meninggalkan kantor Tuan Wirawan,
matahari sudah mulai terbenam. Di dalam tas tangannya ada sebuah map tebal berwarna coklat. Isinya adalah amunisi untuk pertempuran terakhirnya. Isinya adalah akhir dari pernikahannya dan awal dari kehidupan barunya. Dia menyetir pulang dengan perasaan yang aneh. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi gemetar. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. Dia tahu Bram akan segera tiba. Pria itu akan pulang, mengharapkan sambutan hangat dari istri dan anaknya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan lurus ke dalam sebuah pengadilan yang telah disiapkan Arini, di mana Arini akan menjadi hakim, juri, sekaligus algojonya. Di rumah, dia menidurkan Bayu lebih awal, membisikkan kata-kata cinta dan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, dia duduk di ruang kerja, meletakkan map coklat itu di tengah meja yang kosong, dan menunggu. Menunggu suara mobil suaminya memasuki halaman rumah. Menunggu pertarungan yang akan menentukan sisa hidup mereka. Pukul 8 malam, suara mesin mobil yang familiar memasuki halaman depan rumah, memecah keheningan malam yang tegang. Arini, yang sedang duduk di ruang keluarga sambil membolak-balik halaman buku tanpa membacanya, merasakan jantungnya berhenti sejenak sebelum kembali berdetak dengan irama yang berat dan mantap. Inilah saatnya. Tirai akan segera dibuka untuk babak terakhir dari drama pernikahannya. Dia mendengar suara pintu mobil ditutup, diikuti oleh langkah kaki Bram di teras. Kunci berdenting saat dimasukkan ke lubang pintu. Arini menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mengubah semua sisa-sisa kegelisahan menjadi energi yang dingin dan fokus. Dia bangkit dari sofa, gerakannya anggun dan terkendali, siap menyambut suaminya untuk yang terakhir kalinya. Pintu terbuka. Bram masuk sambil menyeret sebuah koper kecil, wajahnya dihiasi senyum lelah namun bahagia. "Assalamualaikum. Sayang, aku pulang," serunya, matanya langsung mencari sosok Arini. Di tangannya yang lain, ia membawa sebuah kantong kertas dari toko mainan terkenal dan sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi. "Waalaikumsalam," jawab Arini, suaranya terdengar netral, tanpa kehangatan yang biasa ia berikan. Bram tampaknya tidak menyadarinya, atau mungkin dia terlalu lelah untuk peduli. Dia meletakkan barang bawaannya dan langsung memeluk Arini, mengecup puncak kepalanya. "Aku kangen sekali," bisiknya. Bagi Arini, pelukan itu terasa asing dan dingin. Tubuhnya kaku, tidak membalas. Dia bisa mencium aroma samar parfum wanita di kemeja Bram, aroma yang berbeda dari parfumnya sendiri. Aroma pengkhianatan. Perutnya bergejolak, tetapi wajahnya tetap tenang seperti danau di pagi hari. Bram melepaskan pelukannya, sedikit merasakan kekakuan Arini. "Kamu kenapa? Capek, ya?" tanyanya sambil menatapnya. "Bayu mana?" "Sudah tidur?" "Sudah dari tadi," jawab Arini. "Dia juga kangen sekali sama kamu." Kalimat itu keluar tanpa emosi, sebuah penyampaian fakta belaka. "Ini buat jagoan ayah," kata Bram sambil mengangkat kantong mainan itu. "Dan ini buat istriku tercinta." Dia menyodorkan kotak kecil itu pada Arini. Dengan enggan, Arini menerimanya. Di dalamnya ada sepasang anting berlian yang indah. Hadiah penebus rasa bersalah, pikirnya getir. Dulu, hadiah seperti ini akan membuatnya melompat kegirangan. Sekarang, benda itu terasa seperti batu tak berharga di tangannya. "Terima kasih," katanya pelan, meletakkan kotak itu di atas meja tanpa melihatnya lagi. Sikap dingin Arini akhirnya mulai menembus kelelahan Bram. Dia mengerutkan kening. "Kamu benar-benar tidak apa-apa? Kita ada masalah?" "Kita memang perlu bicara," kata Arini, menatap lurus ke mata suaminya. Tatapannya begitu tajam hingga Bram sedikit terintimidasi. "Tapi tidak di sini. Mandi dan makan malam dulu, Mas. Setelah itu, temui aku di ruang kerja." Nada suaranya yang formal dan perintah yang tersirat di dalamnya membuat Bram merasa tidak nyaman. Namun, dia hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Dia naik ke atas untuk membersihkan diri, sementara Arini menyiapkan makan malam di atas meja dengan gerakan mekanis. Dia tidak makan. Nafsu makannya telah hilang sejak 4 hari yang lalu. Bram turun beberapa saat kemudian, terlihat lebih segar. Dia makan malam sendirian dalam keheningan yang canggung. Arini hanya duduk di seberangnya, menemaninya sambil minum air putih.
Bram mencoba memulai percakapan beberapa kali, bercerita tentang perjalanannya yang penuh kebohongan, tetapi Arini hanya menjawab dengan satu atau dua kata. Akhirnya, Bram menyerah dan menyelesaikan makannya dengan cepat. "Sudah selesai?" tanya Arini. Bram mengangguk. "Baik. Temui aku di ruang kerja sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Arini bangkit dan berjalan lebih dulu. Ruang kerja terasa dingin dan sunyi. Arini tidak menyalakan lampu utama yang terang, hanya lampu meja yang cahayanya jatuh tepat di atas map coklat tebal di tengah meja. Dia duduk di kursi kebesaran milik ayahnya, kursi yang menandakan kekuasaan. Posisinya kini bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai pemimpin. Bram masuk, menutup pintu di belakangnya. Dia tampak bingung dan sedikit cemas. "Ada apa sebenarnya, Rin? Kamu membuatku takut." Arini tidak menjawab. Dia hanya menunjuk kursi di seberang meja. Bram duduk dengan ragu. Selama beberapa detik, hanya keheningan yang mengisi ruangan. Arini menatap Bram dengan sorot mata yang tak terbaca, mempelajarinya seolah baru pertama kali melihatnya. Pria di hadapannya ini, pria yang berbagi ranjang dengannya, ayah dari anaknya, adalah orang asing yang penuh kepalsuan. Akhirnya, Arini mendorong map coklat itu melintasi permukaan meja yang licin. Map itu berhenti tepat di depan Bram. "Aku rasa," katanya dengan suara yang tenang namun mematikan, "ini milikmu." Bram menatap map itu dengan curiga, lalu beralih menatap Arini. "Apa ini?" "Buka saja," jawab Arini, bersandar di kursinya, melipat tangan di depan dada. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, Bram membuka map itu. Lembar pertama yang ia lihat adalah sebuah foto. Foto dirinya sedang menggandeng tangan Rina di lorong rumah sakit, perut buncit Rina terlihat jelas. Warna langsung terkuras dari wajah Bram. Bibirnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak kaget. Dia dengan cepat membalik ke halaman berikutnya. Foto dirinya dan Rina sedang berbelanja perlengkapan bayi. Foto mereka memasuki sebuah rumah. Foto mereka makan malam mesra, dengan cincin di jari Rina yang berkilauan di bawah cahaya restoran. Ini apa-apaan?" bisiknya, suaranya serak. Dia mendongak menatap Arini, matanya memancarkan kepanikan. "Arini, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan?" "Oh, ya?" sahut Arini, alisnya terangkat sebelah. "Kalau begitu, jelaskan." Dia hanya teman lama. Aku menolongnya karena suaminya meninggalkannya. Aku kasihan padanya, sayang. Sumpah, tidak ada apa-apa di antara kami." Kebohongan itu keluar dengan lancar, sebuah refleks yang sudah terlatih. Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Teman lama? Teman lama yang kau nikahi secara siri 8 bulan yang lalu." Dia mengeluarkan selembar kertas dari laci mejanya, salinan surat nikah siri mereka, dan melemparkannya ke atas tumpukan foto. Bram tersentak seolah tersengat listrik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dari mana kamu dapat ini? Siapa yang memberimu ini? Ini fitnah. Ini palsu." "Palsu?" Arini tertawa kecil, suara tawa yang terdengar mengerikan di ruangan yang sunyi itu. "Apakah rumah di Jalan Kenanga nomor 12 itu juga palsu? Apakah mobil sedan baru atas nama Rina Wijayanti itu juga palsu?" Setiap detail yang Arini sebutkan adalah pukulan telak bagi Bram. Pertahanannya mulai runtuh. Dia tahu dia sudah terpojok. "Dan yang paling menarik, Mas Bram," lanjut Arini, nadanya berubah menjadi sedingin es, "adalah bagaimana caramu membiayai semua itu. Kehidupan keduamu yang mewah itu." Kali ini, Arini mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Laporan keuangan yang telah ia siapkan bersama Pak Tirta. Dia menunjuk ke angka-angka yang dilingkari dengan spidol merah. Perusahaan konsultan fiktif. Klaim perjalanan palsu. Markup proyek. Apa kau pikir aku bodoh? Apa kau pikir aku akan selamanya menjadi istri naif yang hanya duduk manis di rumah? Saat itulah Bram benar-benar hancur. Bukan hanya perselingkuhannya yang terbongkar, tetapi juga kejahatan finansialnya. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Arogansinya menguap seketika, digantikan oleh keputusasaan yang hina. Dia bangkit dari kursinya, berlutut di lantai di samping meja Arini.
Air mata mulai mengalir di pipinya. Arini, sayang maafkan aku. Isaknya, mencoba meraih tangan Arini, tetapi Arini menarik tangannya dengan cepat. Aku Vilaf, Rin. Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku mohon, jangan lakukan ini. Aku akan meninggalkan Rina. Aku akan menceraikannya sekarang juga. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong, jangan hancurkan keluarga kita. Pikirkan Bayu, Rin. Kasihan Bayu. Menggunakan nama Bayu adalah kesalahan terbesarnya. Wajah Arini yang tadinya dingin kini mengeras menjadi topeng kemarahan yang membeku. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, desisnya. Justru karena aku memikirkan Bayu, aku melakukan ini. Aku tidak akan membiarkan putraku tumbuh besar dengan seorang ayah penipu, pembohong, dan pencuri sepertimu. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi aku mencintaimu, Rin. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, raung Bram. Cinta? Arini tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kau tidak tahu apa arti cinta. Saat aku menangis karena kehilangan calon anak kedua kita, kau justru sedang merayakan pernikahanmu dengan wanita itu. Di mana cintamu saat itu? Saat aku bekerja keras membantumu di perusahaan, kau justru sibuk mencuri uang dari belakangku untuk membiayai perempuan simpananmu. Di mana cintamu saat itu? Cintamu itu palsu, Bram. Sama seperti seluruh hidupmu. Arini bangkit dari kursinya, berdiri menjulang di hadapan Bram yang masih berlutut. Dia mengambil 2 set dokumen terakhir dari laci. Dia meletakkannya di atas meja, di atas tumpukan bukti pengkhianatan Bram. Ini, katanya dengan suara datar, adalah surat gugatan cerai. Tanda tangani. Lalu, dia meletakkan dokumen kedua, dan ini adalah surat pemecatanmu dari perusahaan, efektif segera. Tanda tangani juga. Bram menatap surat-surat itu dengan ngeri, seolah itu adalah surat kematiannya. Arini, jangan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Oh, aku bisa, kata Arini. Dan kau tahu kenapa? Karena Papa sudah melindungiku bahkan dari dalam kuburnya. Ingat wasiatnya? Pengkhianatanmu ini bukan hanya menghancurkan hatiku, tapi juga menghanguskan semua hakmu. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari perusahaan. Rumah ini milikku. Mobil yang kau pakai adalah aset perusahaan. Semua kartumu sudah diblokir. Kau tidak punya apa-apa lagi, Bram. Kenyataan dari kata-kata Arini menghantam Bram seperti sebuah truk. Wajahnya pucat pasi. Dia kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya, posisinya, kekayaannya. Dalam satu malam, kau menghancurkan hidupku, bisiknya dengan suara gemetar. Bukan aku, balas Arini dengan dingin. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri dengan tanganmu. Kau yang menabur, sekarang kau yang menuai. Dia mendorong sebuah pulpen ke arah Bram. Tanda tangani, atau aku akan membawa bukti penggelapan ini ke polisi besok pagi. Pilihannya ada di tanganmu, pergi sebagai pria gagal, atau pergi sebagai seorang narapidana. Di bawah ancaman itu, dengan tangan yang gemetar hebat hingga nyaris tak bisa memegang pulpen, Bram menandatangani setiap lembar dokumen yang disodorkan Arini. Setiap goresan tintanya adalah simbol dari akhir hidupnya yang ia kenal. Setelah selesai, Arini mengambil kembali semua dokumen itu. Dia menatap Bram yang masih terkulai lemas di lantai dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, yang ada hanya kehampaan. Sekarang, kata Arini, suaranya menjadi bisikan yang mematikan. Naik ke atas. Kemasi barang-barang pribadimu dalam satu koper. Aku beri waktu 30 menit. Setelah itu, pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Bram menatapnya, matanya memohon. Tapi yang ia lihat di mata Arini hanyalah pintu baja yang telah tertutup rapat. Harapan telah mati. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Bram bangkit dan berjalan keluar dari ruang kerja itu seperti mayat hidup, menuju kamar yang bukan lagi miliknya, untuk mengemasi sisa-sisa kehidupannya yang hancur. Babak pertunjukan telah usai. Tentu saja, kita akan segera melanjutkan ke babak baru dalam perjalanan Arini. 30 menit terasa seperti keabadian yang sunyi. Arini tetap duduk di ruang kerja, mendengarkan suara langkah kaki yang berat dan terseret-seret di lantai atas.
Ada suara laci dibuka dan ditutup dengan kasar, lalu keheningan, mungkin diselingi oleh isak tangis yang tertahan. Arini tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada penyesalan. Hatinya telah berubah menjadi batu granit, dingin dan tak tertembus. Akhirnya, langkah kaki itu menuruni tangga. Bram muncul di ambang pintu ruang kerja, wajahnya sembab dan tatapannya kosong. Dia tidak lagi terlihat seperti direktur utama yang gagah dan berkuasa. Dia hanyalah seorang pria hancur yang menggenggam sebuah koper berisi sisa-sisa dari kehidupan yang telah ia musnahkan sendiri. Dia menatap Arini untuk terakhir kalinya, mungkin mencari secercah keraguan atau belas kasihan di matanya. Tapi dia tidak menemukan apapun. "Aku, pergi sekarang," bisiknya, suaranya parau. Arini hanya mengangguk singkat, matanya tidak beranjak dari wajah pria itu. Dia ingin memastikan momen ini terpatri dalam ingatannya, bukan sebagai sebuah kemenangan, tetapi sebagai sebuah pelajaran abadi. Bram berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar begitu keras di rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan kosong. Lalu, suara pintu depan dibuka dan ditutup dengan pelan. Keheningan total menyelimuti rumah. Dia sudah pergi. Racun itu telah dikeluarkan dari dalam rumahnya. Arini tidak membuang waktu. Panggilan pertamanya adalah ke layanan tukang kunci 24 jam. "Saya butuh semua kunci di rumah saya diganti malam ini juga. Ini darurat." Kurang dari 1 jam kemudian, seorang petugas datang dan bekerja dalam diam, mengganti setiap silinder kunci di setiap pintu. Saat petugas itu selesai dan menyerahkan 1 set kunci baru, Arini merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Rumah ini sekarang benar-benar menjadi bentengnya, aman dari penyusup manapun dari masa lalunya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Arini bisa tidur. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi aneh yang kabur, tetapi setidaknya ia bisa tidur. Saat fajar menyingsing, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya terasa terangkat. Dia masih terluka, tentu saja, tetapi lukanya kini terasa bersih, siap untuk proses penyembuhan. Hal pertama yang ia lakukan adalah masuk ke kamar Bayu. Putranya masih tertidur lelap, napasnya teratur, wajahnya damai. Arini duduk di tepi tempat tidur, mengelus rambut lembut putranya. "Semua akan baik-baik saja, sayang," bisiknya. "Bunda janji." Momen itu memperkuat tekadnya. Semua yang ia lakukan adalah untuk melindungi kedamaian anak ini. Pagi itu, Arini tiba di kantor Hartono Corporation lebih awal dari biasanya. Penampilannya sempurna. Setelan blazer berwarna krem yang tajam, rambut disanggul rapi, dan aura otoritas yang tak terbantahkan menguar dari dirinya. Para karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat, namun mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru dalam tatapan mata pimpinan mereka. Pukul 9 pagi, dia memanggil rapat darurat dengan seluruh dewan direksi dan manajer senior. Ruang rapat yang biasanya penuh dengan diskusi hangat kini terasa tegang. Semua orang bertanya-tanya tentang alasan pertemuan mendadak ini dan mengapa kursi direktur utama di samping Arini kosong. Arini berdiri di kepala meja, menatap setiap wajah di ruangan itu. "Selamat pagi," mulainya. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. "Saya mengumpulkan Anda semua di sini untuk sebuah pengumuman penting." Efektif sejak tadi malam, Bram Sanjaya tidak lagi menjabat sebagai direktur utama dan tidak lagi menjadi bagian dari Hartono Corporation. Hening. Seluruh ruangan menahan napas. Beberapa orang saling berpandangan dengan kaget. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat, diambil karena pelanggaran etika dan profesionalisme yang berat. Lanjut Arini, tidak memberikan ruang untuk gosip atau spekulasi. "Mulai hari ini, saya, Arini Hartono, akan mengambil alih penuh tanggung jawab sebagai satu-satunya Chief Executive Officer. Operasional perusahaan akan berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik. Visi saya jelas, membawa perusahaan warisan ayah saya ini ke tingkat yang lebih tinggi. Saya harap saya bisa mengandalkan loyalitas dan kerja keras Anda semua." Pidatonya singkat, tajam, dan penuh wibawa. Tidak ada tanda-tanda emosi pribadi. Dia adalah seorang CEO yang membuat keputusan bisnis yang tegas. Para direktur dan manajer,
yang sebagian besar adalah orang-orang pilihan ayahnya, menatapnya dengan kekaguman baru. Mereka melihat bayangan ketegasan almarhum Pak Hartono dalam diri putrinya. Satu persatu, mereka mengangguk dan menyuarakan dukungan mereka. Sementara Arini mengkonsolidasikan kekuasaannya di kantor, tim Tuan Wirawan bergerak seperti pasukan khusus. Pagi itu juga, surat gugatan cerai resmi didaftarkan di Pengadilan Agama. Sebuah tim hukum, didampingi oleh jurusita, tiba di rumah di Jalan Kenanga. Menurut laporan yang diterima Arini dari Tuan Wirawan beberapa jam kemudian, pemandangan di sana persis seperti yang ia duga. Bram, setelah diusir dari rumah, langsung pergi ke sana. Dia pasti berharap mendapatkan simpati dan perlindungan dari istri sirinya. Namun, kedatangan tim hukum mengubah segalanya. Surat penyitaan aset diserahkan, menyatakan bahwa rumah beserta isinya dibeli menggunakan dana ilegal dari Hartono Corporation dan akan disita oleh perusahaan. Rina, yang baru saja bangun, panik. Dia tidak menangis memeluk Bram. Sebaliknya, dia berteriak-teriak histeris. Apa maksudnya ini, Mas? Kau bilang rumah ini milik kita. Kau bilang kau sudah mengurus semuanya. Teriaknya pada Bram yang hanya bisa berdiri diam, pucat dan tak berdaya. Saat petugas mulai memasang segel dan meminta mereka segera mengosongkan rumah, cinta yang mereka agung-agungkan itu menguap seketika. Rina mulai menyalahkan Bram atas segalanya, menyebutnya pecundang dan pembohong. Di depan para petugas hukum, drama rumah tangga kedua Bram terkuak dengan cara yang paling memalukan. Dalam hitungan jam, mobil sedan baru Rina juga ditarik oleh truk derek perusahaan. Mereka berdua terusir dari surga kecil mereka, hanya dengan beberapa koper di tangan, tanpa tujuan yang jelas. Mendengar laporan itu, Arini tidak merasakan kepuasan. Dia hanya merasakan sebuah keadilan yang dingin dan impersonal. Sore harinya, Arini meninggalkan kantor lebih awal untuk menemui ibunya. Dia tahu ibunya pasti sudah mendengar desas-desus. Dia harus menceritakan kebenarannya sendiri. Di ruang tamu rumah ibunya yang nyaman, Arini menumpahkan segalanya. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap bukti yang ia temukan. Ibunya mendengarkan dalam diam, wajahnya menunjukkan berbagai emosi, kaget, tidak percaya, lalu berubah menjadi kemarahan yang membara. Saat Arini selesai bercerita, ibunya langsung memeluknya erat. Anakku yang kuat, isaknya. Maafkan ibu karena pernah begitu mempercayai pria itu. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Ayahmu di atas sana pasti sangat bangga padamu. Dukungan tulus dari ibunya adalah balsem bagi luka Arini. Namun, tugas terberat masih menantinya. Malam itu, saat Bayu sedang bermain, dia bertanya dengan polosnya, "Bunda, ayah kok belum pulang? Katanya kemarin mau pulang." Jantung Arini terasa diremas. Dia berlutut di depan putranya, menangkup wajah mungil itu. "Sayang, dengarkan Bunda," katanya dengan lembut. "Ayah harus pergi kerja ke tempat yang sangat jauh. Jauh sekali, dan akan sangat lama." Mata Bayu yang jernih menatapnya. "Lebih lama dari 5 hari. Arini menelan ludah, menahan air matanya. "Iya, sayang, jauh lebih lama. Tapi kamu jangan sedih, ya. Kan ada Bunda di sini. Ada nenek juga. Kami semua sayang sekali sama Bayu." Bayu terdiam sejenak, mencerna informasi itu dengan logika kanak-kanaknya. Lalu, dia memeluk leher Arini. "Bayu sayang Bunda juga." Arini memeluknya erat, air mata akhirnya menetes di bahunya. Ini adalah percakapan tersulit, dan ini baru permulaan. Jalan di depannya sebagai orang tua tunggal akan panjang dan penuh tantangan, tetapi demi melindungi hati putranya, dia siap menghadapi apapun. Minggu-minggu berikutnya adalah masa transisi yang sibuk. Arini benar-benar menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Dia memimpin rapat dengan visi yang jelas, meninjau ulang setiap proyek, dan memotong semua jalur tidak efisien yang mungkin diciptakan Bram untuk keuntungannya sendiri. Para karyawan, yang awalnya berbisik-bisik, kini mulai melihat hasilnya. Perusahaan menjadi lebih solid, lebih efisien, dan lebih menguntungkan di bawah kepemimpinan Arini yang lugas dan transparan. Dia bukan lagi hanya putri pemilik perusahaan yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Dia telah menemukan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang tangguh dan dihormati.
Dia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Arini berdiri di jendela ruang kerjanya yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Pemandangan yang sama yang pernah membuatnya merasa hancur, kini justru memberinya perasaan berkuasa. Dia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Dia tidak tenggelam. Sebaliknya, badai itu telah menyapu bersih semua kepalsuan dan puing-puing yang menghalangi jalannya. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya, putranya, dan masa depan cerah yang akan ia bangun kembali dengan kedua tangannya sendiri. Dia telah merebut kembali kekuasaannya, dan tidak akan pernah melepaskannya lagi. Bulan-bulan berlalu, musim berganti, dan kehidupan terus berjalan di dua jalur yang sangat kontras, seolah dipisahkan oleh jurang takdir yang dalam. Di satu sisi, kehidupan Arini dan Bayu mekar seperti taman di musim semi. Di sisi lain, kehidupan Bram dan Rina layu dan membusuk seperti daun-daun di musim gugur. Bagi Bram, kejatuhan itu lebih cepat dan lebih brutal dari yang pernah ia bayangkan. Kehilangan pekerjaan, rumah, dan status sosial dalam satu malam membuatnya terlempar ke dalam kenyataan yang asing dan kejam. Awalnya, dia masih memiliki sisa-sisa arogansinya. Dia yakin, dengan pengalaman dan jaringan yang ia miliki, mendapatkan pekerjaan baru yang setara akan mudah. Dia salah besar. Dunia bisnis di kota itu, meski tampak luas, pada dasarnya adalah sebuah lingkaran kecil yang terjalin erat. Berita tentang pemecatan tidak hormatnya, meskipun tidak pernah dirilis secara resmi oleh Hartono Corporation, menyebar dari mulut ke mulut seperti api liar. Desas-desus tentang penggelapan dana dan perselingkuhan yang berakhir fatal menjadi topik hangat di klub-klub golf dan pertemuan bisnis. Namanya telah masuk daftar hitam. Panggilan telepon yang ia lakukan kepada teman-teman dan kolega lama selalu berakhir dengan nada yang sama. Tentu, Bram. Nanti saya kabari kalau ada lowongan, atau situasi sedang sulit sekarang, kami sedang tidak merekrut, atau yang paling menyakitkan, panggilan yang langsung ditolak. Pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup, rapat dan terkunci. Tidak ada yang mau mengambil risiko dengan mempekerjakan seorang manajer yang reputasinya telah hancur. Dengan sisa tabungan pribadi yang menipis dengan cepat, dia dan Rina terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan jalan kenanga, tempat baru mereka panas, pengap, dan berisik. Dinding tipis membuat setiap pertengkaran tetangga terdengar jelas. Bau got yang menyengat masuk setiap kali angin bertiup. Ini adalah neraka dunia bagi Rina, yang sedang hamil tua dan semakin tidak nyaman. Cinta yang dulu mereka kira begitu membara, ternyata hanyalah ilusi yang ditenagai oleh uang dan kemewahan. Kini, di tengah kemiskinan dan keputusasaan, sifat asli mereka muncul ke permukaan. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Lihat sekarang hidup kita, Mas. Ini semua salahmu, jerit Rina suatu sore, keringat membasahi dahi dan gaunnya yang lusuh. Dulu kau janji akan memberiku segalanya. Sekarang apa? Kita hidup seperti tikus di selokan. Cukup, Rina, balas Bram, suaranya lelah dan kalah. Kau pikir aku menginginkan ini? Aku kehilangan segalanya. Kau setidaknya masih punya aku. Punya kamu? Rina tertawa sinis. Laki-laki gagal yang bahkan tidak bisa mencari pekerjaan? Apa yang bisa kubanggakan darimu? Setiap kata-kata Rina adalah garam yang ditaburkan di atas luka menganga di ego Bram. Wanita yang dulu memujanya kini memandangnya dengan hina. Dia sadar, Rina tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya mencintai gaya hidup yang bisa Bram berikan. Sementara itu, di puncak menara Hartono Corporation, Arini bersinar. Dia memimpin perusahaan dengan tangan besi berlapis beludru. Dia cerdas, tegas, dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan meluncurkan 2 lini produk baru yang sukses besar di pasaran. Laba perusahaan meroket, dan nama Arini Hartono mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemimpin bisnis wanita paling berpengaruh di negeri ini. Wajahnya muncul di sampul majalah bisnis, bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai kekuatan yang mandiri. Kehidupannya di luar pekerjaan juga penuh warna. Dia memastikan untuk selalu punya waktu berkualitas bagi Bayu. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di taman, kebun binatang, atau sekadar bermain di rumah.
Tawa riang Bayu menjadi musik terindah yang mengisi rumah besar mereka, mengusir semua kenangan pahit. Dia dikelilingi oleh ibunya yang suportif dan teman-teman setia yang dulu sempat ia abaikan saat terlalu sibuk dengan pernikahannya. Suatu hari, Tuan Wirawan datang menemuinya untuk membahas perkembangan kasus perceraiannya. Prosesnya berjalan lancar, kata Tuan Wirawan. Pihak tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan perlawanan. Sidang putusan akan segera dijadwalkan. Lalu, dengan nada ragu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Arini saya dapat kabar. Bram Sanjaya, dia sekarang bekerja sebagai sopir taksi online. Arini, yang sedang menandatangani dokumen, berhenti sejenak. Tangannya tidak goyah. Dia mendongak menatap Tuan Wirawan, ekspresinya tenang. Benarkah? Hanya itu yang ia katakan. Tidak ada rasa puas atau kasihan dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan bahwa sebuah siklus telah berakhir. Pria yang dulu mengendarai sedan mewah Eropa kini harus mencari nafkah di jalanan yang panas dan macet. Itu bukan urusannya lagi. Masa lalu itu terasa begitu jauh, seolah terjadi pada orang lain. Baiklah, Om. Mari kita lanjutkan membahas agenda rapat besok, katanya, mengalihkan pembicaraan kembali ke masa kini. Puncak dari penderitaan Bram datang saat Rina melahirkan. Tanpa asuransi dan uang yang cukup, mereka terpaksa pergi ke sebuah rumah sakit umum kelas bawah. Proses persalinannya sulit, dan bayinya harus dirawat beberapa hari di inkubator. Biayanya membengkak. Untuk membayarnya, Bram terpaksa menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa. Jam tangan mewah pemberian Arini di hari ulang tahunnya, sebuah ironi yang menyakitkan. Kelahiran seorang putra tidak membawa kebahagiaan, melainkan hanya menambah beban dan stres. Tangisan bayi di malam hari, tumpukan popok kotor, dan pertengkaran yang tak kunjung usai menjadi latar dari kehidupan baru mereka yang menyedihkan. Bram harus bekerja dari subuh hingga larut malam, melawan kemacetan dan panasnya jalanan, hanya untuk mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah. Wajahnya menjadi kusam, tubuhnya kurus, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini redup dan kosong. Akhirnya, hari itu tiba. Hari sidang putusan perceraian. Arini hadir di pengadilan didampingi oleh Tuan Wirawan. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan, wajahnya tenang dan penuh martabat. Bram, seperti yang sudah diduga, tidak hadir. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang tegas dan jelas. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh penuh atas Bayu jatuh ke tangan Arini. Harta Gonogini tidak ada, sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani Bram. Dengan satu ketukan palu, hakim meresmikannya. Tok! Suara ketukan palu itu terdengar seperti lonceng kebebasan bagi Arini. Sebuah beban terakhir yang tak terlihat terangkat dari pundaknya. Semuanya sudah selesai. Secara hukum, secara emosional, secara spiritual. Dia bukan lagi istri Bram Sanjaya. Dia adalah Arini Hartono. Seorang ibu, seorang CEO, seorang wanita yang merdeka. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Arini tersenyum, senyum tulus pertama yang berkaitan dengan masa lalunya. Itu bukan senyum kemenangan atas penderitaan Bram, melainkan senyum kelegaan karena telah berhasil melewati babak tergelap dalam hidupnya. Dia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk membaca berita bisnis, tetapi untuk melihat foto Bayu yang menjadi wallpaper di layarnya. Putranya sedang tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang mungil. Bunda pulang, sayang, bisiknya pada gambar itu. Dia telah menanam badai, dan kini menuai kedamaian. Di sisi lain kota, mantan suaminya telah menanam pengkhianatan, dan kini terpaksa hidup selamanya di tengah puing-puing karma yang ia ciptakan sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang, cukup untuk menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi bekas luka tipis berwarna perak, sebuah pengingat bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang kekuatan untuk bertahan hidup. Bagi Arini, 5 tahun telah mengubah segalanya. Rumah besar yang dulu terasa dingin dan kosong setelah kepergian Bram, kini penuh dengan kehangatan dan tawa. Di halaman belakang, gawang sepak bola mini berdiri, menjadi saksi bisu dari pertandingan sengit antara Arini dan putranya, Bayu, yang kini telah berusia 8 tahun.
Foto-foto di dinding bukan lagi potret pasangan yang penuh kepalsuan, melainkan potret seorang ibu dan anak dalam berbagai petualangan mereka. Tersenyum di depan Menara Eiffel, tertawa saat bermain pasir di pantai Bali, dan berpelukan erat di tengah salju saat liburan musim dingin di Jepang. Bayu tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, percaya diri, dan penuh empati. Arini tidak pernah menjelek-jelekkan ayahnya. Saat Bayu cukup besar untuk bertanya lebih jauh, Arini menjelaskannya dengan jujur namun sederhana. Ayah dan bunda dulu saling sayang, tapi orang dewasa kadang bisa berubah, katanya suatu hari. Ayah memilih jalan hidup yang berbeda, yang tidak bisa bersama kita. Tapi itu tidak pernah mengurangi sedikit pun rasa cinta bunda padamu. Kamu adalah hal terbaik dalam hidup bunda. Bayu mengerti. Dia tidak merasa kekurangan, karena cinta yang ia dapatkan dari ibu dan neneknya lebih dari cukup untuk mengisi dunianya. Di dunia bisnis, nama Arini Hartono telah menjadi sebuah legenda. Dia tidak hanya menyelamatkan Hartono Corporation, dia mengubahnya menjadi sebuah imperium. Dengan intuisi bisnis yang tajam dan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur, dia melakukan ekspansi ke pasar internasional, mendirikan anak perusahaan di bidang teknologi, dan meluncurkan yayasan filantropi atas nama ayahnya yang berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Dia bukan lagi sekadar pewaris, dia adalah seorang arsitek, seorang visioner yang membangun warisannya sendiri. Suatu sore yang sibuk, saat mobilnya yang dikemudikan sopir merayap di tengah kemacetan Jakarta yang tak kenal ampun, pandangan Arini tanpa sengaja menyapu kekeramaian di luar. Matanya menangkap sesosok pria kurus yang sedang mengatur lalu lintas di sebuah putaran balik, berharap recehan dari para pengendara. Pria itu dekil, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya dihiasi kerutan yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Jantung Arini berdetak sedikit lebih cepat. Di bawah topi yang lusuh dan rompi oranye yang pudar, dia mengenali sorot mata yang kosong itu. Itu Bram. Untuk sepersekian detik, dunia mereka bersinggungan. Mata Bram yang lelah tanpa sengaja bertemu dengan jendela mobil Arini yang gelap. Tentu saja, dia tidak bisa melihat ke dalam. Dia tidak tahu bahwa wanita yang pernah menjadi pusat dunianya, wanita yang telah ia hancurkan dan bangkit kembali, kini sedang menatapnya dari balik kemewahan yang dulu ia nikmati. Bram hanya melihat pantulan wajahnya sendiri yang kusam di kaca mobil mahal, sebelum kembali sibuk meniup peluitnya. Mobil pun melaju. Arini bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam dan kesadaran betapa jauhnya ia telah melangkah. Pria di jalanan tadi adalah hantu dari kehidupan yang lain, sebuah bab yang sudah lama ia tutup dan simpan di rak paling berdebu. Dia mendengar kabar angin beberapa tahun lalu, bahwa Rina, tidak tahan dengan hidup yang serba sulit, akhirnya meninggalkannya dan pulang ke kampung halaman, membawa serta anak mereka. Bram ditinggalkan sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu, setelah menidurkan Bayu, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap pemandangan kota yang sama yang pernah menjadi saksi bisu kehancurannya. Dulu, dia berdiri di sini dengan perasaan hancur, mempertanyakan seluruh hidupnya. Sekarang, dia berdiri dengan perasaan syukur. Dia menyadari sebuah kebenaran yang ironis. Pengkhianatan Bram, yang merupakan hal terburuk yang pernah terjadi padanya, ternyata juga menjadi katalisator terbaik dalam hidupnya. Rasa sakit itu telah memaksanya untuk menemukan kekuatan yang terpendam jauh di dalam dirinya. Kehancuran itu telah memaksanya untuk membangun kembali hidupnya dari pondasi yang paling dasar, kali ini dengan tangannya sendiri, menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat, harga diri, kemandirian, dan cinta tanpa syarat untuk putranya. Dia tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk merasa utuh. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain. Kebahagiaannya adalah secangkir teh hangat di pagi hari, adalah tawa Bayu saat mendengar leluconnya, adalah kepuasan melihat perusahaannya tumbuh, adalah kedamaian saat ia memejamkan mata di malam hari. Cerita Arini tidak berakhir dengan ia menemukan pangeran baru. Cerita Arini berakhir dengan ia menyadari bahwa dialah ratu dari kerajaannya sendiri. Adegan terakhir dari babak hidupnya ini bukanlah sebuah pesta pernikahan yang megah, melainkan sebuah momen yang sederhana dan penuh makna. Pada hari ulang tahun Bayu yang ke-9, Arini mengambil cuti seharian penuh.
Mereka tidak mengadakan pesta besar, hanya sebuah perayaan kecil di rumah bersama sang nenek. Sore itu, di taman belakang rumah mereka, Arini mendorong ayunan yang diduduki Bayu. Angin sepo-sepo menerbangkan rambut mereka. Lebih tinggi, Bunda, lebih tinggi, seru Bayu, tawanya membubung ke langit biru yang cerah. Arini tersenyum, mendorong ayunan itu lebih kuat. Dia menatap punggung kecil putranya, pusat dari alam semestanya. Dia melihat masa depan terbentang di hadapannya, cerah dan tanpa batas. 15 tahun. Waktu adalah pemahat yang paling sabar sekaligus paling kejam. Dalam rentang 1,5 dekade, waktu telah memahat garis-garis baru di wajah Arini Hartono. Bukan garis kelelahan atau kesedihan, melainkan garis-garis bijaksana di sudut matanya yang muncul setiap kali ia tersenyum, dan garis ketegasan di antara alisnya yang tampak saat ia memimpin rapat Dewan Direksi. Di usianya yang mendekati akhir kepala 4, Arini bukan lagi sekadar seorang CEO yang tangguh. Ia telah menjadi seorang institusi. Seorang matriark di dunia bisnis Indonesia, dihormati kawan, disegani lawan. Hartono Corporation, di bawah kepemimpinannya yang visioner, telah berevolusi menjadi sebuah konglomerat multinasional yang merambah sektor teknologi hijau dan properti berkelanjutan, sebuah raksasa yang dibangun di atas fondasi integritas, warisan yang jauh melampaui impian terliar ayahnya. Namun, mahakarya terbesarnya bukanlah gedung-gedung pencakar langit atau angka-angka laba yang fantastis di laporan tahunan. Mahakarya terbesarnya kini setinggi 180 cm, memiliki suara bariton yang dalam, dan sedang sibuk memilih antara 3 universitas terbaik di dunia untuk melanjutkan studi di bidang arsitektur. Bayu Sanjaya, ia tetap memakai nama itu, sebuah keputusan yang ia ambil sendiri dengan kedewasaan yang mengejutkan di usianya yang ke-12, karena itu bagian dari sejarahku, Bunda, katanya saat itu, telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Cerdas, tampan, dan yang terpenting, memiliki hati yang baik. Arini telah berhasil dalam tugas terberatnya, membesarkan seorang anak laki-laki yang utuh dan penuh kasih sayang di tengah ketiadaan sosok ayah. Ia tidak pernah meracuni pikiran Bayu dengan kebencian. Sebaliknya, ia mengisinya dengan cinta, nilai-nilai, dan kepercayaan diri. Rumah mereka adalah sebuah surga yang aman, tempat Bayu bisa tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Malam itu, suasana di ruang makan keluarga Hartono terasa hangat. Hanya ada mereka bertiga, Arini, Bayu, dan Ibu Hartini, yang kini telah menjadi seorang nenek yang lincah dan penuh kasih, rambutnya memutih seluruhnya namun semangatnya tetap menyala. Jadi, antara London, Boston, atau Singapura, tanya Ibu Hartini sambil meletakkan sepotong rendang ke piring cucunya. Bayu tersenyum, senyum yang mewarisi karisma ibunya. Aku masih menimbang-nimbang, Ned. Masing-masing punya keunggulannya sendiri. Tapi sejujurnya, aku sedikit condong ke London. Pilihan yang bagus, sahut Arini. Jauh memang, tapi pengalaman hidup di kota seperti itu tak ternilai. Yang penting, kamu memilih apa yang hatimu inginkan, bukan apa yang menurutmu akan membuat bunda atau nenek senang. Inilah dinamika mereka. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan komunikasi terbuka. Arini bukan hanya seorang ibu, ia adalah mentor, sahabat, dan pendukung terbesar bagi putranya. Dan Bayu, di sisi lain, adalah sumber kekuatan dan alasan di balik setiap kerja keras Arini. Namun, takdir memiliki cara yang aneh untuk mengingatkan kita pada bab-bab yang kita kira telah selesai. Seminggu setelah makan malam itu, sebuah surat tiba. Surat itu tidak datang ke kantor, melainkan ke alamat rumah mereka, ditulis dengan tangan di atas kertas surat yang sedikit menguning. Amplopnya hanya bertuliskan, untuk Arini Hartono dan putranya, Bayu Sanjaya. Tidak ada alamat pengirim, hanya cap pos dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Arini membukanya dengan perasaan aneh. Tulisan tangan di dalamnya gemetar dan sulit dibaca, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang berjuang melawan kelemahannya sendiri. Arini, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kamu akan langsung membuangnya begitu melihat namaku. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu melakukannya. Setelah 15 tahun dalam keheningan, aku sadar aku tidak punya hak apapun untuk mengusik kedamaian yang telah susah payah kau bangun. Aku menulis surat ini bukan untuk meminta maaf.
Karena kata maaf dari mulutku tidak akan pernah cukup untuk menebus kerusakan yang telah aku sebabkan. Aku juga tidak menulis untuk meminta uang atau belas kasihan. Tuhan tahu, aku telah menerima ganjaran yang setimpal atas semua perbuatanku. Aku menulis karena waktuku tidak banyak lagi. Dokter bilang, kanker yang menggerogoti tubuhku ini hanya memberiku sisa beberapa bulan, mungkin kurang. Di ujung hidupku ini, Arini, hanya ada satu penyesalan yang membayangi setiap helaan napasku. Aku tidak pernah mengenal putraku. Aku tidak pernah mendengar suaranya saat dewasa, tidak pernah melihat tatapan matanya, tidak pernah tahu seperti apa pria yang telah ia jelma. Aku tidak meminta untuk dimaafkan. Aku hanya meminta sebuah kemurahan hati. Satu kesempatan, hanya satu kali, sebelum aku mati. Aku ingin melihat Bayu. Bahkan jika hanya dari kejauhan. Bahkan jika hanya untuk 5 menit. Aku ingin melihat mahakarya yang telah kau besarkan seorang diri, buah dari kekuatanmu yang luar biasa. Aku ingin melihatnya, agar aku bisa pergi dengan damai, mengetahui bahwa setidaknya ada satu hal baik yang pernah muncul dari keberadaanku yang hina ini. Aku tidak memaksamu. Keputusan ini sepenuhnya ada di tanganmu dan di tangannya. Aku hanya bisa berharap. Hormatku, Bram Sanjaya. Arini membaca surat itu 3 kali. Tangannya tidak gemetar, tetapi napasnya terasa berat. 15 tahun ia telah membangun benteng yang tinggi dan kokoh di sekitar hatinya dan kehidupan Bayu. Kini, sepucuk surat dari masa lalu telah datang, bukan dengan meriam, tetapi dengan bisikan seorang pria yang sekarat. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Dia berjalan ke balkon kamarnya, tempat yang sama di mana ia pernah merasakan kehancuran dan menemukan kembali kekuatannya. Haruskah ia membuka gerbang benteng ini? Haruskah ia membiarkan hantu ini masuk dan berpotensi mengganggu kedamaian putranya yang akan segera memulai babak baru dalam hidupnya? Insting keibuannya berteriak, "Lindungi Bayu. Jekan dia dari rasa sakit." Tetapi Bayu bukan lagi anak kecil. Dia adalah seorang pria dewasa yang akan segera menempuh jalannya sendiri. Menyembunyikan surat ini darinya akan menjadi sebuah bentuk pengkhianatan, sebuah tindakan yang merampas haknya untuk membuat keputusan sendiri. Arini telah bersumpah untuk selalu jujur pada putranya, dan sumpahnya akan diuji malam ini. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Arini memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Suasananya serius, dan Bayu bisa merasakannya. Dia duduk di seberang ibunya, menatapnya dengan sabar. Tanpa banyak basa-basi, Arini menyerahkan surat itu. "Ini datang kemarin," katanya pelan. "Ini dari ayah biologismu. Bacalah. Setelah itu, kita bicara." Bayu membaca surat itu dalam diam. Wajahnya yang biasanya ekspresif kini menjadi topeng yang sulit dibaca. Rahangnya sedikit mengeras saat membaca detail tentang penyakit ayahnya, dan matanya menyipit saat sampai pada permohonan untuk bertemu. Setelah selesai, dia tidak langsung berbicara. Dia meletakkan surat itu kembali ke atas meja dengan hati-hati, lalu menatap ibunya. "Bagaimana perasaan Bunda?" tanya Bayu. Pertanyaannya tidak egois, tidak terfokus pada dirinya sendiri, melainkan pada ibunya. Inilah bukti nyata dari didikan Arini. Arini tersenyum tipis. "Perasaanku tidak penting, sayang. Yang penting adalah perasaanmu. Bunda sudah lama berdamai dengan masa lalu. Ini bukan tentang Bunda, ini tentang kamu." "Aku tidak tahu," aku Bayu jujur. "Selama ini, dia hanyalah sebuah konsep. Sebuah cerita. Bukan orang yang nyata. Aku tidak merasa benci, Bunda. Mungkin karena aku tidak cukup mengenalnya untuk bisa membencinya. Tapi aku juga tidak merasakan apa-apa. Hanya kosong." "Itu wajar," kata Arini lembut. "Bunda mau kamu tahu satu hal. Apapun keputusanmu, Bunda akan mendukungmu 100%. Jika kamu ingin membuang surat ini dan melupakannya, kita akan melakukannya bersama. Jika kamu ingin bertemu dengannya, Bunda akan menemanimu. Tidak akan ada penilaian, tidak akan ada kekecewaan. Ini adalah hidupmu, ceritamu." Selama beberapa hari, Bayu menjadi lebih pendiam. Arini memberinya ruang. Dia melihat putranya berbicara panjang dengan neneknya, yang memberinya perspektif dari generasi yang lebih tua. Dia melihat Bayu menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya,
mungkin merenung. Ini adalah ujian kedewasaan pertamanya yang sesungguhnya. Akhirnya, pada suatu malam, Bayu datang ke kamar Arini. Dia duduk di tepi tempat tidur ibunya. "Aku sudah memutuskan, Bunda," katanya dengan suara mantap. "Aku mau bertemu dengannya." Arini mengangguk, hatinya dipenuhi rasa bangga. "Kenapa?" tanyanya lembut. "Bukan untuknya," jawab Bayu. "Dan mungkin juga bukan untukku. Aku hanya merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setiap orang berhak pergi dengan damai. Dan aku tidak ingin hidup dengan pertanyaan, bagaimana jika, selamanya. Aku hanya ingin menutup bab ini dengan tanganku sendiri, sebelum aku memulai bab yang baru di London." Arini memeluk putranya erat. "Bunda sangat bangga padamu." Melalui Tuan Wirawan, yang masih menjadi orang kepercayaan Arini, mereka mengatur pertemuan itu. Bram tidak tinggal di rumah sakit, melainkan di sebuah panti ureda sederhana yang memiliki fasilitas perawatan paliatif, dibiayai oleh sisa-sisa tabungan dan belas kasihan seorang kerabat jauh. Pertemuan itu diatur di sebuah taman kecil yang tenang di panti tersebut. Hari itu tiba. Arini dan Bayu datang berdua. Saat mereka berjalan mendekati bangku taman di bawah pohon rindang, Arini melihatnya. Pria yang ia lihat di jalanan beberapa tahun lalu kini tampak lebih rapuh, seperti lilin yang hampir padam. Tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, wajahnya cekung, dan napasnya terdengar berat. Dia duduk di kursi roda, ditemani seorang perawat. Saat melihat mereka datang, mata Bram yang sayu melebar. Dia berusaha untuk duduk lebih tegak. Perawat itu mengangguk pada Arini dan dengan bijaksana menjaga jarak. Arini berhenti beberapa langkah di belakang, memberikan ruang bagi Bayu. Bayu berjalan mendekat dan berdiri di depan kursi roda itu. Keheningan menyelimuti mereka, hanya terganggu oleh desau angin. Bram menatap putranya, air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang tirus. Dia melihat pantulan dirinya saat muda, tetapi dengan sorot mata yang lebih baik, lebih jernih, dan penuh kekuatan. Dia melihat Arini dalam diri putranya. "Bayu?" bisik Bram, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya," jawab Bayu, suaranya tenang. Kamu sudah besar," kata Bram, sebuah pernyataan yang terdengar begitu klise namun syarat dengan penyesalan 15 tahun. "Kamu lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan." Bram mengulurkan tangannya yang kurus dan gemetar. "Maafkan aku," bisiknya lagi. "Bukan hanya pada ibumu, tapi padamu. Aku minta maaf karena telah menjadi seorang pengecut. Aku minta maaf karena tidak pernah ada untukmu. Aku minta maaf atas setiap hari ulang tahun yang aku lewatkan, setiap pertandingan bola yang tidak aku tonton, setiap nasihat yang tidak pernah aku berikan. Aku telah gagal sebagai seorang ayah." Isak tangisnya pecah. Sebuah tangisan yang datang dari lubuk penyesalan yang paling dalam. Bayu tidak mundur. Dia menatap ayahnya, lalu melakukan sesuatu yang tidak Arini duga. Dia berjongkok, menyamakan tinggi matanya dengan mata Bram. Dia tidak mengatakan, "Aku memaafkanmu," karena itu adalah kebohongan. Memaafkan pengabaian seumur hidup tidaklah semudah itu. Sebaliknya, dia berkata, "Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku akan kuliah arsitektur di London musim gugur nanti. Bunda bilang, Anda dulu juga pandai menggambar." Sebuah percikan kecil muncul di mata Bram yang redup. Sebuah koneksi, sekecil apapun. "Ya dulu sekali," bisiknya. Mereka berbicara selama sekitar 15 menit. Bayu menceritakan tentang cita-citanya. Bram mendengarkan, sesekali menyela dengan pertanyaan pelan. Itu bukanlah percakapan antara ayah dan anak, melainkan antara dua orang asing yang mencoba menemukan titik temu di ujung sebuah tragedi. Arini, yang menyaksikan dari jauh, merasakan sisa-sisa terakhir dari amarah yang pernah ia simpan menguap bersama angin, digantikan oleh kedamaian yang aneh. "Saatnya untuk pergi." Bayu berdiri. "Aku harus pergi sekarang," katanya. "Bayu," panggil Bram sekali lagi. "Bolehkah aku memelukmu?" Bayu ragu sejenak. Lalu, dia membungkuk dan memberikan pelukan yang canggung namun tulus pada tubuh ringkih itu. "Pergilah dengan tenang," bisik Bayu. Saat Bayu berbalik dan berjalan kembali ke arah Arini, Arini melihat putranya bukan lagi sebagai seorang anak laki-laki,
tetapi sebagai seorang pria yang telah menghadapi masa lalunya dengan keberanian dan keanggunan yang luar biasa. 2 minggu kemudian, kabar kematian Bram sampai kepada mereka melalui Tuan Wirawan. Semuanya berakhir dengan tenang. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Hanya sebuah kesadaran bahwa sebuah babak yang panjang akhirnya benar-benar telah usai. Beberapa bulan kemudian, Arini dan ibunya mengantar Bayu ke bandara. Momen itu pahit sekaligus manis. Melepas putra satu-satunya ke belahan dunia lain adalah hal yang sulit, tetapi melihatnya begitu bersemangat untuk mengejar mimpinya adalah kebahagiaan terbesar bagi Arini. Jaga diri baik-baik, sayang. Jangan lupa salat. Dan telepon Bunda setiap hari, kata Arini, berusaha terdengar tegar. Pasti, Bunda, jawab Bayu sambil memeluk ibunya erat. Terima kasih untuk segalanya. Aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang tanpa Bunda. Setelah pesawat Bayu lepas landas, Arini merasakan kekosongan yang nyata. Rumah akan terasa sepi. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, fokus utamanya tidak lagi berada di sisinya setiap hari. Dia menghadapi sebuah babak baru, sindrom sarang kosong. Namun, Arini bukanlah wanita yang larut dalam kesedihan. Dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk dirinya sendiri. Kehidupan terus berjalan. Suatu hari, saat menghadiri sebuah acara amal untuk yayasannya, Tuan Wirawan memperkenalkannya pada seorang pria. Arini, kenalkan, ini Aditya Nugraha, kata Tuan Wirawan. Dia seorang arsitek lingkungan, salah satu donatur terbesar kita. Aditya adalah seorang duda berusia awal 50-an, dengan rambut keperakan di pelipisnya dan senyum yang teduh. Mereka berbincang tentang arsitektur berkelanjutan, tentang filantropi, tentang kehidupan. Percakapan itu mengalir dengan mudah, tanpa kepura-puraan. Aditya memandangnya bukan sebagai Arini Hartono sang taipan, tetapi sebagai seorang wanita yang cerdas dan menarik. Mereka mulai bertemu sesekali. Untuk minum kopi, untuk makan siang, untuk mendiskusikan proyek yayasan. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dibangun di atas fondasi persahabatan, rasa hormat, dan kesamaan nilai. Aditya tidak mencoba untuk merayunya atau membuatnya terkesan dengan kekayaan. Dia hanya menawarkan persahabatan yang tulus dan kehadiran yang menenangkan. Suatu sore, setahun setelah Bayu berangkat, Aditya mengajaknya berjalan-jalan di sebuah taman kota yang asri yang baru saja ia rancang. Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan palet jingga dan ungu, Aditya menatapnya. Arini, katanya lembut. Selama ini aku menikmati setiap detik waktu kita bersama. Aku tahu kamu adalah wanita yang sangat mandiri, dan duniamu sudah utuh. Aku tidak berniat untuk mengubah itu. Aku hanya ingin bertanya, apakah di duniamu yang sudah utuh itu, ada sedikit ruang untukku? Arini menatap ufuk senja. Dia memikirkan perjalanannya. Dari seorang istri yang naif, menjadi seorang wanita yang tersakiti, seorang pejuang, seorang pemimpin, dan seorang ibu yang berhasil. Dia telah membangun kerajaannya sendiri, memenangkan perangnya, dan menemukan kedamaiannya. Dia tidak membutuhkan seorang pria. Tetapi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menyadari bahwa dia mungkin menginginkan seorang rekan. Seorang teman seperjalanan untuk menikmati senja kehidupannya. Dia menoleh pada Aditya, dan untuk pertama kalinya setelah hampir 2 dekade, dia memberikan senyum yang penuh dengan janji dan kemungkinan baru kepada seorang pria. Mungkin, jawabnya, matanya berbinar di bawah cahaya senja. Mari kita cari tahu bersama. Ufuk di hadapannya tidak lagi hanya diisi oleh gema masa lalu, tetapi kini juga dihiasi oleh harapan akan fajar yang baru. Sebuah fajar yang ia sambut bukan karena kebutuhan, tetapi karena pilihan. Pilihan seorang wanita yang telah sepenuhnya menjadi tuan atas takdirnya sendiri. Aku Arini Hartono. Bertahun-tahun yang lalu, aku adalah seorang wanita yang dunianya hancur berkeping-keping di sebuah lorong rumah sakit yang dingin dan steril. Hari ini, aku menulis ini bukan sebagai korban, bukan sebagai seorang istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang wanita yang berhasil memunguti setiap kepingan hidupnya dan menyatukannya kembali menjadi sebuah mozaik yang jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Aku menulis ini untukmu. Untukmu yang mungkin saat ini sedang merasakan tanah di bawah kakimu bergetar, dinding duniamu retak,
dan langit yang kau kira selamanya biru tiba-tiba runtuh menimpamu. Untukmu yang sedang menatap pantulan dirimu di cermin dan tidak lagi mengenali wanita dengan mata bengkak dan tatapan kosong itu. Aku pernah menjadi wanita itu. Aku tahu rasa sakitmu. Rasa sakit karena pengkhianatan adalah jenis rasa sakit yang unik. Ia tidak hanya merobek hatimu, ia juga meracuni kenanganmu. Setiap tawa, setiap janji, setiap momen indah yang pernah kau bagi, tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Kau mulai mempertanyakan segalanya, terutama dirimu sendiri. Apa salahku? Apakah aku kurang baik? Apakah aku tidak cukup? Pikiran-pikiran itu seperti hantu yang berbisik di telingamu di tengah keheningan malam, membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Biarkan aku memberitahumu satu hal yang paling penting saat ini bukan salahmu. Kau bisa menjadi istri yang paling setia, ibu yang paling berdedikasi, wanita yang paling sempurna, dan pengkhianatan tetap bisa terjadi. Karena pilihan untuk tidak setia bukanlah cerminan dari nilaimu, melainkan cerminan dari kehampaan di dalam diri orang lain. Jangan pernah biarkan kesalahan mereka menjadi beban yang harus kau pikul. Aku ingat saat itu, aku ingin menyerah. Aku ingin larut dalam kesedihan, menjadikan diriku martir dari sebuah cinta yang ternoda. Tetapi di tengah malam tergelapku, saat aku bersujud dalam doa, aku tidak meminta agar duniaku yang lama dikembalikan. Aku meminta sesuatu yang lain, kekuatan dan petunjuk untuk membangun dunia yang baru. Itulah titik baliknya. Momen ketika kau berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya, apa yang akan aku lakukan sekarang? Momen itu adalah saat kau mengambil kembali kekuatanmu. Kekuatan itu mungkin terasa kecil pada awalnya, hanya sebuah percikan api di tengah abu keputusasaan. Tapi peliharalah percikan itu. Sirami dengan air mata keteguhanmu. Bagiku, memelihara api itu berarti bertindak. Bukan karena dendam, tetapi karena keadilan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dendam akan membakarmu dari dalam, membuatmu sama rusaknya dengan orang yang menyakitimu. Keadilan, di sisi lain, adalah tentang memulihkan keseimbangan. Ini tentang melindungi apa yang menjadi hakmu, dan yang terpenting, melindungi masa depan anak-anakmu dari racun kepalsuan. Mengumpulkan bukti, menemui pengacara, mengambil alih kendali finansial, langkah-langkah itu bukanlah tindakan agresi, melainkan tindakan penyelamatan diri. Kau sedang menjadi kapten dari kapalmu yang karam, dan kau harus memastikan sekocimu cukup kuat untuk membawamu dan penumpang berhargamu ke daratan yang aman. Akan ada orang yang menyuruhmu untuk memaafkan dan melupakan demi keutuhan keluarga. Mereka tidak mengerti. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah penjara dengan terali tak terlihat. Anak-anak tidak membutuhkan dua orang tua yang hidup dalam kepura-puraan, mereka membutuhkan setidaknya satu orang tua yang bahagia, waras, dan utuh. Memilih untuk pergi bukanlah tanda kegagalan. Terkadang, itu adalah tanda keberanian terbesar. Keberanian untuk mengatakan, aku dan anakku pantas mendapatkan yang lebih baik. Proses membangun kembali tidaklah mudah. Akan ada hari-hari di mana kau merasa sendirian. Akan ada malam-malam di mana kau merindukan ilusi kebahagiaan yang pernah kau miliki. Itu wajar. Izinkan dirimu untuk berduka atas pernikahan yang kau kira akan berlangsung selamanya. Tapi jangan biarkan dirimu tinggal terlalu lama dalam duka itu. Temukan kembali dirimu. Siapakah dirimu di luar perannya sebagai seorang istri? Apa impian yang pernah kau kubur? Apa hobi yang pernah kau tinggalkan? Bagiku, jawabannya ada di ruang direksi, di tempat yang ditinggalkan ayahku. Aku menenggelamkan diriku dalam pekerjaan, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai proses penemuan kembali. Aku menemukan bahwa aku lebih cakap, lebih kuat, dan lebih visioner daripada yang pernah kubayangkan. Ternyata, bayang-bayang yang selama ini menaungiku bukanlah pelindung, melainkan penghalang potensiku yang sebenarnya. Dan yang terpenting, temukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar menjadi milikmu. Bagiku, itu adalah tawa putraku, pelukan hangat dari ibuku, percakapan hingga larut malam dengan sahabat-sahabatku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri, bata demi bata, dengan cinta yang tulus dan rasa syukur. Hari ini,
Saat aku melihat kembali perjalananku, aku tidak merasakan kebencian pada pria yang pernah menghancurkan hatiku. Aku hanya merasakan kehampaan. Dia adalah bab yang telah selesai, sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan dan ketahanan diriku sendiri. Luka itu telah sembuh, dan bekasnya kini menjadi pengingat, bukan tentang pengkhianatan, tetapi tentang betapa kuatnya aku bisa berdiri setelah jatuh. Jadi, untukmu yang sedang membaca ini dengan hati yang berat, dengarkan aku. Badai ini akan berlalu. Kau akan menemukan daratan lagi. Kau akan membangun rumah yang lebih kokoh di atas fondasi harga dirimu. Kau bukan hanya seorang penyintas. Kau adalah seorang arsitek dari kehidupan barumu. Ambillah palu dan paku pertamamu, dan mulailah membangun. Aku berjanji, pemandangan dari jendela rumah barumu akan jauh lebih indah.